Tari. Ya, malam Bu. Sorry, malam. Hai. Malam semuanya ya. Kita mulai aja ya, udah setengah 8 biar on time. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini semoga semua dalam keadaan sehat. Kita mau acara Data Bio Home Talk bersama Ibu Sylvia Iwandi. Mungkin saya juga baru kenal sama Bu Sylvia sekarang ya, baru lihat sekarang, baru tahu. Jadi mungkin profil yang bisa saya sampaikan, Bu Sylvia ini seorang leader AFC. Periode kemarin tuh seorang Damio ya Bu ya? Iya, betul, Damio. Dan sekaligus istri dari co-founder AFC kita, Bapak Michael Tampi. Ya, Bu ya, salam kenal ya Bu. Ya, salam kenal juga. Kita mungkin mau ngobrol banyak ya, seperti kata Acit, kita mau kupas tuntas dari akarnya nih tentang Bu Sylvia berkecimpung di AFC ini seperti apa gitu. Mungkin pertamanya kita boleh dengar dulu Bu ceritanya, background Ibu sebelum sibuk di AFC ini seperti apa. Oke, thank you semuanya. Sebelumnya selamat malam untuk tim Data Bio. Kalau saya pribadi ini kayaknya pertama kali ya. Jadi ini saya lihat muka-mukanya, saya nggak begitu familiar sejujurnya, jarang. Terus ternyata ini kalau betul ya, kalau Data Bio mostly di Bandung ya base-nya, atau enggak? Atau berbagai macam kota? Atau mostly di Bandung, Mbak Tari? Mostly kayaknya Bandung ya. Oh, mostly Bandung ya? Tapi iya, ada juga dari kota lain, Bandung sama Jakarta. Oke, Bandung sama Jakarta. Iya. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi yang belum kenal. Berarti saya bisa bilang tadi ngobrol sama Bu Acit. Saya bingung panggilnya Bu Acit, Acit apa? Panggil Acit. Ya, saya pikir, oh kayaknya ini semuanya belum pernah. Saya nggak tahu nih apakah ada yang pernah ikut Zoom saya nggak tahu apakah di tim di atasnya, atau memang nggak pernah. Jadi, saya anggap malam hari ini semuanya nggak pernah dengar aja ya. Jadi kalau ada yang pernah dengar, mungkin sorry harus mengulang. Saya anggap semuanya nggak pernah dengar. Nah, jadi saya langsung cerita aja. Biasanya saya kalau ngomong udah kepanjangan. Jadi saya Sylvia, biasanya dipanggil Pipi ya. Beberapa orang suka panggil saya Bu Pipi gitu. Sebenarnya itu memang panggilan rumah dari dulu, panggilan kecil. Nah, jadi kalau saya pribadi, Bapak Ibu kalau ditanya, oh ya awalnya gimana sih bisa mulai AFC? Mostly orang akan pikir saya ikut AFC karena Pak Mike ya, mostly lah. 90% orang akan berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Jadi kenyataannya itu tidak. Jadi Bapak Ibu saya cerita dulu background saya. Saya tuh dari dulu dari SMA gitu ya, selalu punya cita-cita itu memang berkarir, bekerja. Saya nggak pernah memang dari kecil itu punya cita-cita misalnya atau kuliah gitu ya punya cita-cita punya usaha gitu, memang nggak tahu kenapa nggak begitu kepikiran. Jadi dari dulu tuh saya tuh pengennya tuh, saya kan orang Palembang ya Bapak Ibu, saya tuh pengennya wah kerja di Jakarta di gedung perkantoran gitu ya, dulu tuh pikirnya kayak gitu. Terus tuh dan selalu punya cita-cita pengen kerja di multinational company. Kenapa? Simple karena kayaknya pengen banget bisnis trip ke luar negeri itu gratis karena sambil kerja. Jadi itu salah satu cita-cita. Nah, berjalannya waktu saya bekerja dan puji Tuhan memang akhirnya saya dapat lah, saya kerja di multinational company. Saya pada akhirnya bisa sering ke luar negeri karena meeting dan segala macam, lihat prinsipal dan segala macam. Dan posisi saya terakhir kali bekerja itu untuk saya lumayan. Jadi terakhir kali saya bekerja itu di salah satu perusahaan saniter, saya di situ sebagai vice president. Jadi saya berkarir itu kurang lebih 14 tahun ya, 14 sampai 15 tahun. Dibilang lama banget gak gitu, tapi menurut saya lumayan. Nah, waktu saya mulai AFC itu sebetulnya kondisi saya memang lagi jadi ibu rumah tangga, Bu Bapak. Jadi saya tuh kondisinya gini, saya tuh waktu hamil anak kedua gitu ya. Waktu saya hamil anak kedua tuh kebetulan di saat bersamaan anak saya tuh yang pertama mau masuk SD. Jadi saya tuh sering ngobrol sama Pak Mike. Pak Mike itu udah bilang sama saya, lu cari kerjaan lain lah, atau atau buka usaha lah, atau ngapain gitu ya, yang lain yang waktu itu online lah atau apa. Karena saya tuh kerja bener-bener tiap hari tuh pasti pulangnya malam, pasti. Kalau yang di Jakarta mungkin kebayang ya, saya tuh rumahnya di Serpong. Kantor saya tuh di Blok M, ya. Jadi kalau hari Jumat hujan ya, ngelewatin tuh arteri Pondok Indah, Tanah Kusir segala macam tuh pulang itu kalau hujan macet itu pasti 2,5 jam. Kalau pergi kurang lebih 1,5 jam. Dan itu saya jalanin berbelas-belas tahun. Bahkan saya tuh selalu bilang sama Mike, saya tuh nggak hoki banget kalau kerja. Tidak pernah dapat kantor dekat rumah, Bapak Ibu. Sebelum saya menikah sama Pak Mike, saya tinggal di Kelapa Gading. Saya pernah punya kantor itu di Pasar Kemis.
Jadi kalau kebayang zaman dulu itu belum ada tol lingkar luar ya, kalau orang Jakarta mungkin lebih bisa bayangin. Jadi saya tuh harus setiap hari kayak ngelewatin Mangga 2, tolnya ya, Grogol, keluar Tanjung Duren, masuk Kebonjeruk, Karangtengah, Serpong, Karawaci. Nah, keluaran saya setelah itu. Jadi itu tuh bener-bener, dan saya lalu itu bertahun-tahun gitu ya. Jadi bener-bener selalu saya tuh menghabiskan waktu di jalan tuh terlalu banyak. Nah, waktu punya anak kedua, saya ngerasa kayaknya udah nggak bisa lah kayak gini ya. Anak-anak terlalu dikorbanin, pulang tuh jam 8, jam 9, pergi jam 7, 7.15, bangun jam 6 gitu ya. Benar-benar kayak udah nggak ada no life banget lah. Akhirnya saya putusin untuk berhenti kerja saat itu. Nah, waktu saya berhenti kerja, sebetulnya Pak Mike itu sama Pak Ernest waktu bangun AFC, sejujurnya saya nggak begitu ngikutin, Bapak Ibu ya. Karena kan sering dengar ceritanya Pak Mike kan dia memang investor ya. Jadi memang dia suka buka bisnis A, buka bisnis B. Dan saya prinsipnya sama Pak Mike dari pertama kali menikah dan pacaran, kalau kerjaan tuh kita sendiri-sendiri ya. Jadi sekedar tahu aja, intinya kita tidak pernah bercita-cita kerja bareng karena menurut saya nanti konflik lah apa, nanti kayaknya nggak cocok gitu. Jadi saya emang nggak pernah. Jadi saya cuma tahu, oh saya tahu lah dia pergi ke Jepang gitu ya. Saya ngerti lah dikit-dikit ya, kayaknya mau bawa produk Jepang gitu ya, multi level. Cuma saya nggak pernah tanya detail, dan Pak Mike juga nggak pernah cerita detail, lucunya. Karena waktu itu kan saya lagi sibuk banget karena mau handover, karena saya udah niat mau resign gitu ya. Jadi sibuk banget ngurusin, dikasih bos kerjaan, terus belum resign. Padahal itu udah hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan gitu. Nah singkat cerita, AFC berdiri, bahkan waktu openingnya saya nggak datang, sampai mungkin AFC itu udah berjalan sekitar 4 bulan kali ya, kurang lebih 4 bulan AFC itu udah berjalan. Saya suatu siang ditelepon Pak Ernest, saya ditelepon Pak Ernest, saya ditelepon gini, dia bilang gini, Pi, dia bilang ya, lu tuh ya, apa, suami buka usaha sama gua, nggak pernah sekalipun datang ke kantor, lu nggak pengen lihat kantor kita tuh kayak apa. Terus aku tuh nggak enak banget ya, nggak enak banget tuh Pak Ernest yang telepon kan. Aku bilang ya udah deh, nanti deh aku datang. Terus dia bilang kita kan tuh ada pertemuan tetap tuh namanya LOP. Waktu itu aku nggak ngerti lah itu apa, hari Rabu lu datanglah, kita kan masih ngerintis, sepi banget, minimal lu denger-denger bahwa teman ngerame-ngeramein. Jadi waktu itu tujuannya ngerame-ngeramein dan supaya nggak enak aja gitu ya. Akhirnya saya datang suatu hari, Bapak Ibu, saya pergi sama mertua saya, sama mamanya Pak Mike. Saya datang, di situ tuh mungkin dalam hidup saya baru pertama kali dengar presentasi multi level dari awal sampai akhir. Yang pertama kali presentasi itu Paniko, oke? Dia jelasin tentang, waktu itu dia jelasin tentang company dan produk. Di situ tuh saya baru tahu, saya dengerin, karena kan sepi banget ya Bapak Ibu, waktu itu saya hadir aja, itu mungkin sekitar palingan cuma kayak 12 orang, 9 orang, makanya kalau lihat foto-foto LOP dulu ya, nah itu padahal udah ada saya, udah ada mamanya Pak Mike, udah ada Pak Mike, Pak Ernest, segala macam. Saya waktu dengerin Pak Niko ngomong ya, saya tuh tertarik banget tiba-tiba, saya pikir, oh ternyata, ini yang saya benar-benar ingat ya, oh ternyata ini nih kalau di luar bukan produk multi level ya, maksudnya ini bukan produk yang mereka cipta-ciptain gitu. Terus saya mulai tertarik kalau ternyata produknya ini 100% buatan Jepang. Padahal produk itu which is udah ada di rumah saya. Cuma saya nggak pernah bacain, saya nggak pernah minumin. Pokoknya ada aja di situ. Jadi habis itu Pak Niko cerita terus tentang paten. Ya, saya tertarik banget. Saya baru mikir, oh ada ya produk tuh kayak gini gitu ya, ada patennya gitu. Saya mulai tertarik. Nah, habis itu marketing plan-nya yang bawain itu Cisyanti ya, Bu Syanti 001 kita, dia bawain terus dia cerita, saya udah jalanin ini kurang lebih 4 bulan ya begitu. Udah lumayan lah penghasilan saya udah sekitar 30-40 juta waktu itu. Terus saya habis itu puncaknya yang terakhir testimoni ya Ibu Yani. Nah, itu sampai orangnya masih ada sampai hari ini, salah satu leader di kita Bu Yani. Dia testimoni. Nah, waktu dia testimoni ya Bapak Ibu, itu pertama kalinya saya ngerasa, dulu saya selalu mikir kalau orang multi level itu testimoni itu kayaknya diatur gitu ya, kayak diatur, udah inilah direncanakan gitu ya. Tapi waktu saya dengar Bu Yani itu cerita ya tentang produk. Pertama background dia di dokter gigi. Gitu ya. Jadi saya tuh ngeliat dia backgroundnya dokter gigi. Dia itu udah sakit sama 4 tahun, selalu minum painkiller, obat tidur, bahkan kalau dia berobat ke Amerika, dia udah dikasih dosis morfin untuk ngilangin dia punya sakit. Karena dia punya kayak tumor di core tulang belakang gitu, yang sakit banget. Pokoknya 4 tahun tuh hidup dia tuh benar-benar di rumah, maksudnya udah nggak bisa aktivitas, nggak bisa apa. Terus suaminya itu salah satu direktur obat batuk Laserin. Jadi saya tuh waktu dengerin ya, saya kayak connect aja. Kebetulan saya ini suka kalau batuk,
minumnya laserin, memang laserin anak, laserin dewasa, karena kan kategorinya jamu. Jadi kayak waktu denger kayak terkonek gitu ya. Terus dia cerita gimana suaminya research dulu apakah istrinya boleh minum SOP dan segala macam. Akhirnya dia minum, dan akhirnya singkat cerita yang selama 4 tahun dia minum painkiller obat tidur tuh dia bisa lepas setelah dia minum SOP kurang lebih 2-3 bulan. Waktu itu dia nangis, waktu pulang ada suaminya jemput, anaknya jemput. Terus tuh dia tinggal di salah satu penthouse apartment. Jadi waktu itu saya mikir gini, nih ibu nih kalau sampai nggak berubah banget ya, maksudnya nggak mungkin lah kerajinan banget mau datang hari Rabu gitu ya, kasih testimoni gitu, dan udah pasti dia nggak butuh uang pada saat itu, saya mikirnya gitu ya. Jadi waktu pulang ya, waktu pulang di mobil, saya bilang sama Mike, saya bilang, itu bagus juga ya AFC, aku bilang gitu ya. Boleh juga ya kalau gue jalanin daripada gue di rumah doang. Terus dia tuh kayak di mobil kayak langsung shock gitu kan. Dia bilang gini, hah? Lu serius mau jalanin? Emang lu bisa jalanin multi level? Emang lu mau gitu ya? Terus aku juga bilang, ya nggak apa-apa ya, daripada lagi nggak ngapa-ngapain, aku bilang gitu, coba aja siapa tahu bisa. Nah, tapi di mobil itu yang lebih semangat itu mertua aku, Bapak Ibu. Mertua aku tuh semangat banget. Dia langsung bilang, Mama mulai besok mau minum teratur, Mama mau jadi member, mau tawarin ke saudara, ke tetangga segala macam. Terus untungnya waktu marketing plan Cishanti itu jelasin, aku rada nangkep lah ya masalah direct sponsor. Intinya aku ingat lah kalau ngerekrut dapat uang gitu ya intinya. Akhirnya aku langsung bilang di mobil itu sama mertuaku, aku bilang, Mam, kalau gitu kalau Mama mau ikut, aku juga pasti mau ikut. Aku bilang gitu. Kalau gitu, aku bilang aja ya, aku dulu yang masuk ya Mam. Jadi aku yang rekrut Mama, aku bilang gitu. Jadi orang yang pertama kali aku rekrut tuh mertua aku. Ya. Nah jadi sampai rumah ya, Pak Mike bilang, saya nggak begitu ngerti. Dia bilang, kamu 2-3 hari lagi ke kantor aja, janjian sama Paniko dijelasin. Saya tuh sama mertua saya dijelasin, mungkin ya, waktu dulu sih Paniko tuh masih enak banget kali ya. Kayaknya nelpon, WA, datang ke kantor, nggak ngerti-ngerti ya, pairing. Pokoknya kayak itu. Kalau sekarang saya mikir ya, untuk saya tuh sekarang jujur gampang banget. Bahkan saya kalau di tim saya adalah spesialis yang ngajarin tuh tentang market, tentang sistem ya. Dulu tuh saya ngerasa ya, saya bisa nggak nangkep loh masalah BV ya apalah ya kedalaman, kok bisa nggak nyambung gitu otaknya pas, apalagi pas up ya. Dulu tuh ngertiin pas up tuh saya nggak ngerti pokoknya. Nah waktu lucunya Bapak Ibu, kenapa Pak Mike itu nggak percaya saya tuh mau. Jadi tadi saya cerita saya 14 tahun bekerja kurang lebih. Saya tuh 14 tahun bekerja tidak pernah sekalipun di bagian sales. Saya tuh paling nggak suka, walaupun beberapa kali saya dipromosi di bagian sales, karena kan biasa sales itu komisinya paling bagus, fasilitasnya lebih bagus, dan mereka tuh ngerasa saya tuh orangnya lumayan lah, supel, suka ngomong gitu ya. Tapi saya tuh nggak pernah mau, saya tuh selalu kerja di bagian marketing, lebih ke branding. Kalau nggak, bahkan saya benar-benar orangnya back office. Saya tuh benar-benar pernah pegang logistik, warehouse, supply chain, itu juga kerjaan saya dulu gitu ya, mainin data Excel segala macam. Saya tuh nggak pernah mau di sales karena apa? Dulu tuh saya tuh ngerasa gini, kalau saya di branding, di marketing, di supply chain, kalau saya ketemu distributor, dulu kan ngomongin distributor ya, saya tuh kayak menawarkan sesuatu solusi ya, nawarin promo, kasih tahu kita ada promo ini, mau launching produk ini. Tapi saya ngerasa kalau saya berubah jadi sales, kalau saya datang, saya ngerasa tuh saya kayak punya agenda tersembunyi. Jadi saya tuh kayaknya sama distributor, jadinya tuh saya kayak ada target yang harus dicapai. Dan saya tuh nggak suka hubungannya tuh kalau jadi seperti itu, gitu ya. Jadi saya tuh nggak mau kayak, aduh takutnya ntar dibilang ini si Sylvie nih ngepus baik-baik cuma karena mau jualan. Jadi saya tuh selalu menghindari. Jadi saya selama kerja 14 tahunan itu saya tidak pernah sekalipun di bagian sales, atau intinya saya nggak pernah yang jualan sesuatu ke orang, tuh nggak pernah. Selalu di back office atau marketing branding. Nah jadi Pak Mike pikir saya tuh pasti nggak mau, gitu ya. Pasti saya nggak mau. Nah berjalannya waktu apa tadi, saya semangat banget, akhirnya saya join. Singkat cerita saya join. Makanya waktu saya join itu Bapak Ibu saya udah orang ke berapa ratus. Ya saat itu ke berapa ratus. Belum ribuan, berapa ratus. Kalau Bapak Ibu tahu Lavina, saya joinnya kurang lebih sama Lavina, cuma beda 1 minggu. Dan waktu saya join, sudah banyak member-member yang sekarang kalau ada tahu Ibu Juliana Gan, Bu Sufi, itu waktu saya join, mereka semua udah jadi member AFC. Mereka yang lebih awal dari saya waktu itu. Nah jadi berjalannya waktu, mertua saya kenceng banget jualannya. Ya, dia bisa benar-benar closingin tetangga, closingin saudara. Oh, pokoknya dia closingin. Saya itu benar-benar kayak jalan di tempat, Bapak Ibu ya. Karena waktu itu untuk saya tuh sulit banget untuk nawarin orang gitu ya, nawarin. Jadi saya cuma kayak nawarin sekali, ngomongnya pun nggak terlalu gimana, cuma kayak, gue ini sekarang jalanin bisnis ini lo dari Jepang, lo mau denger nggak? Ah nggak mau, apaan sih? Ya udah, saya nggak terusin. Jadi tuh kayak kadang-kadang message saya tuh nggak pernah nyampe. Nah tapi
adalah akhirnya ada yang closing, tapi yang closing tuh mostly itu karena teman gitu ya mau cobain atau saudara mau cobain, dan itu berjalan berbulan-bulan Bapak Ibu seperti itu sampai saya udah kayak hopeless lah ya. Tapi waktu itu karena saya tetap rajin LOP, saya lihat mertua saya yang jauh lebih tua gitu ya, yang tua banget gitu ya tapi bisa jalanin. Akhirnya suatu hari saya kepikiran saya tuh kontak mama saya yang di Palembang. Saya juga nggak tahu kenapa awal-awal saya nggak pernah kontak. Saya kontak mama saya bilang gini, Mam, mama saya tuh ya Bapak Ibu adalah pembeli semua produk MLM. Jadi kayaknya dia tuh ditawarin apa aja sama temennya pasti dibeli. Nah, tapi dia punya banyak banget teman-teman yang nawarin insurance lah, MLM. Akhirnya saya telepon mama saya bilang gini, waktu saya telepon saya bilang, Mam, aku nih sekarang jalanin multi level dari Jepang. Itu yang mama saya ya, Bapak Ibu ya. Waktu saya ngomong pertama kali, dia tuh kayak shock banget. Mungkin dia pikir apa saya tuh nggak punya duit atau apa. Hah? Kamu kenapa jalan multi level? Kamu kenapa? Kenapa sampai jalanin? Lagi kepepet atau wah, pokoknya emang kenapa? Terus aku bilang, nggak apa-apa. Aku bilang ini bagus banget dari Jepang, dan aku bilang ini yang company-nya si Mike sama Ernest yang kerjain. Aku bilang ini bagus banget. Cuma kan dia kayak tetap ngerasa ngapain sih jualan gitu-gitu gitu ya. Terus kan kesannya kayak mungkin waktu itu belum nyampe message-nya, dia ngapain sih jualan obat gitu ya, apa ikut-ikut multi level. Pokoknya tuh nggak, kesannya tuh kayak gitu ya, bahwa dia kaget banget. Tapi waktu aku bilang gini aja deh Mam, pokoknya aku cuma perlu bantuan Mama. Aku bilang, aku tuh mau ke Palembang. Boleh nggak Mama kenalin aku ke semua teman Mama yang suka nawarin MLM ke Mama, sama yang kedua orang-orang kayak mamaku yang suka beliin barang MLM, dua itu aja. Akhirnya kayak 3-4 hari kemudian mamaku telepon aku, Bapak Ibu, dia bilang gini, wah Pi, mama udah kontak nih, udah telepon A, B, C gitu, karena mamaku orangnya memang heboh gitu. Mau udah kumpulin nih, sekitarnya 40 lah bisa datang. Oh 40 ya, aku bilang gitu. Oke, kalau gitu udah ya, kamu mau pakai tempatnya di mana? Ini aja ya restoran teman mama, ada screen proyektor, kita biasa lah pakai di situ. Oke, aku bilang oke. Aku hitung-hitung di Palembang masih murah ya Bapak Ibu. Aku ingat banget waktu itu cuma dihitung satu packs itu 75.000, 75.000. Aku pesan sekitar 40 waktu itu, 40 atau 50, dikasih diskon, dikasih screen, dikasih mix segala macam. Oke lah, aku cobain lah. Nah, Bapak Ibu harus bayangin waktu itu kita di kantor kalau LOP aja masih orangnya yang belasan. Maksimal itu 20. Terus aku cerita sama Cisyanti waktu itu. Aku bilang, Cisyanti, aku mau ke Palembang, itu ada 40 orang mau aku ngumpulin. Aku bilang, Cisyanti boleh nggak bantuin aku ke Palembang? Dia bilang dia mau. Oke, akhirnya kita rencana ke Palembang, kayak 3 hari sebelum berangkat atau 2 hari tiba-tiba Pak Niko telepon aku. Dia bilang, Bu Pipi, kata Cisyanti, Bu Pipi mau ke Palembang sama Cisyanti, benar ngumpulin orang 40? Iya, aku bilang benar. Wah, saya udah lama banget nih nggak ke Palembang. Kalau gitu saya ikutlah, dia bilang gitu ya. Saya bantulah kalau memang banyak orangnya. Oh ya udah, boleh deh, saya bilang gitu. Kayak besoknya Pak Ernest telepon saya. Pi, katanya mau bikin acara di Palembang, si Mama bisa kumpulin banyak orang. Iya, aku bilang, mau deh sekalian kulineran, aku ikut deh pulang ke Palembang. Udah. Akhirnya kita pergilah ke Palembang berempat ya, Bapak Ibu ya, berempat. Bapak Ibu tahu waktu di hari H itu ya, itu Palembang tuh hujan banget jam 5, undangan saya jam 6. Hujan gede, dan di Palembang itu cepat tergenang. Bukan banjir ya, cepat tergenang, cepat surut. Jadi kalau hujannya gede, tergenangnya tinggi. Itu ya Bapak Ibu ya, sampai jam 6.40 ya, udah 6.40 ya, itu tuh mungkin di ruangan itu baru 8 orang kali. Bapak Ibu bayangin 8 orang itu kalau dikurangin saya dari Jakarta berempat, dikurangin mama saya itu tinggal 3. Itu aja 3, kayaknya satu tetangga saya yang ikut mobil saya, terus kayaknya satu tante saya, satu teman dekat mama saya. Itu tuh sampai mendekati jam 7 ya, paling kan nambah cuma kayak 1 orang, 2 orang, paling kan baru bersepuluh gitu ya. Saya udah pucat banget Bapak Ibu. Saya tuh bukan mikirin tempat atau uangnya. Saya mikirin malunya ya. Sama Cisyanti udahlah saya pikir. Saya sih malu banget sama Pak Ernest sama Pak Niko. Bayangin ya, udah mereka datang dari Jakarta, udah mau lewat 45 menit lebih, udah mau 1 jam. Itu yang datang orangnya palingan cuma kayak 5 gitu, 5 orang gitu, termasuk mama saya. Saya tuh udah gelisahnya setengah mati pokoknya ya. Terus Pak Niko tuh yang sangat menguatkan saya, dia bilang gini, udahlah Bu Pipi kan baru, dia bilang, gak usah sedih lah, kita tuh biasa ngundang 100 orang, datang 10 tuh biasa, Pak Niko bilang gitu. Di bisnis ini mah biasa Bu, dia bilang gitu.
Oh iya ya, saya sih cuma bisa iya aja ya, walaupun udah nggak konsen gitu. Udah pokoknya jam 7 kita show must go on lah ya Bu ya, show must go on berapapun yang datang. Itu kayaknya mama saya juga nggak enak ya. Mama saya sibuk, kayaknya teleponin temennya udah bukan yang di prospek lagi. Maksudnya gini, siapa aja deh temennya yang lagi nganggur di rumah, lu datang lah, makan lah apa ngapa gitu ya. Soalnya aku sampai detik Rame ini gitu, rame gitu ya Bu yang datang. iya benar. Jadi itu kayak ya udah datang aja sih. Itu akhirnya sampai kita mulai yang datang itu 13 orang. 13 orang tuh dikurangin saya berempat berarti 9 orang ya. Kalau dikurangin mama saya jadi 8 orang yang 8 datang. orang. 8 orang yang datang. 8 orang yang datang, beberapa pulang ada yang beli ruby, ada 1 orang beli diamond, itu juga teman dekat mama saya. Saya tahu itu semuanya karena belas kasihan ya, saya rasa itu belas kasihan semuanya. Cuma Bapak Ibu, nah itulah breakthrough saya sebetulnya hari itu. Kenapa cerita ini nggak pernah saya lupain? Di antara 8 orang yang datang itu semuanya ibu-ibu, tetangga mama saya gitu ya, dan saudara. Ada 1 orang bapak-bapak yang datang. Ya, yang kayaknya datangnya telat banget, itu pun karena ditelepon mama saya disuruh ikutan dengar dan orangnya mau. Nah, orang yang datang itu Dokter Luigi. Ya, makanya dia suka banget cerita, kadang kalau Bapak Ibu dengar dia suka mention mama saya gitu, karena untuk dia kalau dari sisi dia mengucap syukur banget hari itu mama saya bisa telepon dia, suruh datang. Kalau dari saya waktu dia datang, untuk saya mah saya nggak ada perasaan apa-apa, karena kalau Bapak Ibu suka lihat Dokter Luigi, apalagi kalau lagi nyantai ya, lagi nyantai. Saya dulu gini, ini apaan sih dokter pakai celana pendek, ngerokok? Untuk saya tuh aneh banget gitu ya. Waktu pertama kali, apa sih ini dokter kayaknya cowboy banget gitu. Enggak, jadi saya juga nggak kepikiran dia mau jalanin atau apa. Enggak lah, udah pokoknya datang. Waktu selesai dia cuma bilang, produk kamu bagus banget. Saya jarang lihat multi level bawa produk dari Jepang, apalagi ada patennya. Dia bilang saya bolehlah cobain tapi ruby dulu. Ya jawaban standar lah ya Bapak Ibu ya, jawaban standar. Ya udah, besoknya karena nggak ada orang yang di prospek, saya baru prospek, orang yang datang nggak ada yang saya incer ya, nggak ada yang bisa di follow up. Tiba-tiba Paniko bilang, dia bilang, Bu, daripada besok kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, coba aja telepon lagi yang dokter kemarin, kata si Niko, kita ajak aja makan. Karena saya cukup tertarik, sorry ya, itu kucing saya, bobo. Jadi saya bilang apa sama Pak Niko, dia bilang gitu, dia bilang saya cukup tertarik Bu, soalnya dokter kemarin tuh sempat ngomong dia pernah jadi pembicara di salah satu multi level lain kompetitor. Saya pengen tahu sebetulnya apa yang dia bicarain kalau di multi level lain. Ya, akhirnya saya besok ajak lagi tuh dokter Wigi ketemuan. Saya ajak makan sama Niko, sama Pak Ernest, sama Cisyanti. Ya udah dari situ ngobrol, akhirnya dia mau jadi pembicara diundang ke Jakarta, tapi itu lebih kayak as a praktisi ya. Jadi bukan dia sebagai leader karena waktu itu dia belum kepikiran untuk jalanin bisnisnya. Jadi setelah itu Bapak Ibu berapa bulan dia vakum, dia pernah kontak 1 orang, hanya 1 orang loh, Dokter Luigi itu pernah ngerekrut di 2 bulan 3 bulan pertamanya, 1 ibu-ibu orang insurance di Jakarta. Karena orangnya di Jakarta, saya yang temuin di kantor Puri. Tiba-tiba ibu ini nggak tahu gimana ya, gampang banget lah closingnya karena dia semangat banget karena waktu itu dia ada sakit, dia ada pendarahan. Jadi dia tuh pengen banget cobain produk ini. Terus waktu dia cobain, dia benar-benar yang udah pendarahan bertahun-tahun, itu dia benar-benar ngerasain banget ada sembuh, nggak sembuh 100% tapi beda banget. Terus ibu itu rajin banget ngerekrutin orang ya. Jadi dia ngerekrut orang ini ngerekrut lagi. Setelah tingkat keberapa yang direkrut orang ibu itu, akhirnya itulah kerekrut namanya Kobudi Darwin. Ya, baru Kobudi Darwin ngerekrut ke Yohanes adalah terus Kobudi ngerekrut Ardian. Akhirnya dalam waktu singkat, dalam waktu cuma kayak 3 bulan gitu ya, tiba-tiba tuh pohon saya kan kok penuh banget di satu sisi. Akhirnya Dokter Luigi tuh memang telepon saya, Silvi ini kok satu kaki kita kok gede banget ya? Ada, saya bilang orangnya good banget, saya bilang Kobudi Darwin. Mau kenalan nggak? Akhirnya Dokter Luigi ke Jakarta, kenalan sama Kobudi Darwin, kenalan yang sama upline-nya. Jadi itulah akhirnya saya kecemplungnya gara-gara itu, Mbak Tarik. Ya, jadi itu awalnya ya udah akhirnya ada pertanyaan dulu nggak atau mau apa dulu? Itu awalnya banget saya akhirnya jalanin AFC. Oh, oke, noted. Jadi memang dari breakthrough tadi ya Bu Silvia, ternyata dari situ Bu Silvi bisa ketemu leader-leader Bu Silvi yang akhirnya membawa Bu Silvi menjadi Daimyo kemarin itu ya Bu Silvi ya. Betul. Keren. Saya pikir tadi awalnya memang
pasti Bu Sylvie join karena mungkin Pak Mike yang nyuruh-nyuruh gitu. Yeah. Bantuin dong gimana, ternyata enggak ya. Hmm. Ternyata Bu Sylvie memang tertarik dengan testimoni ya. Dari awalnya dari testimoni ya Bu ya. Yeah. Kekuatan testimoni itu memang bagus banget untuk kita bisa menjual suatu produk. Gitu ya. Kalau misalnya saya pengen tahu, kalau dari Bu Sylvie sendiri awalnya, mungkin sebelum tadinya join di AFC itu, pandangan Bu Sylvie sendiri tentang MLM itu gimana, Bu? Kalau saya pribadi, saya tidak pernah anti multi level, nggak pernah. Makanya saya suka, saya sering beli produk multi level ya. Kalau dulu saya beli MW, saya beli Young Living. Cuma dan saya ngerasa tuh beberapa teman saya tuh banyak yang sukses di situ gitu. Cuma ya itu saya cuma ngerasa itu bukan saya aja gitu. Jadi makanya saya nggak pernah anti, saya nggak pernah apa. Saya ngerasa teman-teman saya yang di situ sukses. Cuma saya ngerasa itu tuh bukan saya gitu ya. Itu tuh adalah beberapa orang saya ngerasa tuh saya bukan orang yang demen jualan, bukan orang yang bisa ngomong banget gitu. Jadi saya ngerasa itu tuh bukan saya. Nah, makanya waktu saya join setelah ada tim Kobudi Darwin pun ya, Bapak Ibu, saya jalannya nggak terlalu kencang saat itu. Sampai ada suatu momen saya benar-benar berubah pola pikir saya tentang networking itu waktu saya ketemu Kobudi Darwin sejujurnya. Suatu hari saya malam-malam lagi makan sama dia di SMS, ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia tanya, "Gimana Bu di AFC?" Dia bilang gitu. Ya, aku bilang biasa aja lah. Aku bilang biasa aja lah kok. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, kenapa biasa aja? Terus aku bilang, ya apa? Susah ya mau closing, susah cari orang. Aku bilang gitu. Terus tiba-tiba Kobudi Darwin tuh bilang kayak gini sama aku. Dia bilang, dia kan tahu ya dulu aku berkarir ya. Bu Pipi, dia bilang. Bu Pipi cerita sama saya pernah kerja 10 tahun lebih kan? Iya. Gaji Bu Pipi berapa? Terus saya nggak sebut lah ya. Adalah kok, aku bilang gitu ya. Terus dia bilang, oke, dia bilang, saya ambil contoh lah ya, ada orang gaji 5, 10, 50, 100. Saya ambil yang tengah-tengah lah, dia bilang, kelas tengah, dia bilang. Saya ambil gaji 30 juta, dia bilang. Yang pasti kalau Bu Pipi waktu awal kerja tahun ke-1, 2, nggak mungkin nggak dapat 30. Enggak, saya bilang gitu. Memang nggak dapat di 30 juta. Saya bilang, oke. Saya ambil contoh 30 juta, dia bilang. Bu Pipi cerita, dia bilang, bangun pagi, pulang malam, gak ketemu anak, jalanin 14 tahun. Demi uang 30 juta, dia bilang. Tapi mau aja ya jalaninnya. Terus ya aku diam aja kan, aku diam aja. Terus masa sekarang dia bilang demi sesuatu peluang yang lebih besar, Bu Pipi baru jalanin beberapa bulan, belum 1 tahun, waktu itu kayaknya 7-8 bulan gitu, belum 1 tahun. Terus ngerasa apa ini susah dijalanin. Terus dia nanya sama saya, kalau saya boleh tahu, Bu Pipi jalanin AFC-nya dalam 1 hari siapin berapa waktu? Saya nggak bisa jawab waktu itu, Bapak Ibu. Saya bilang, nggak ada yang spesial sih kok. Nah, terus dia bilang, jadi kata Kak Budi, menurut saya Bu, kesalahan Ibu adalah menjalanin ini tuh dengan take it for granted. Dapat udah, nggak dapat ya udah, gitu. Padahal waktu kita kerja kantoran, yang kita dapat cuma 30 juta. Tapi kita kerjain itu Senin sampai Jumat, berbelas-belas tahun, bahkan rela lembur-lembur gitu ya. Kita ngerasa itu biasa aja. Tapi sekarang Bu, dia langsung bilang, saya tantang Bu Pipi hari ini, mau nggak kasih sehari 4 jam? Dia bilang gitu. Senin sampai Jumat aja, saya anggap Bu Pipi Sabtu Minggu family time. Senin sampai Jumat kerjain 4 jam. 4 jam itu apa, kata Kobudi Darwin? 4 jam. Contohnya kalau hari Rabu ke LOP 2 jam. Udah, anggap aja Rabu itu udah kerja, datang ke LOP. Misalnya nggak ketemu prospek, anggap aja dia bilang apa? Nonton video di YouTube, buka-buka sistem, ngeliat report sebetulnya ada apa aja. Kita anggap itu udah kemakan 2 jam untuk 1 hari. Intinya dalam 1 hari itu ada 2 jam sampai 3 jam yang dipikirin masalah FC. Mau bikin WA story, mau bikin IG story, atau mau WA orang, atau apa, dia bilang gitu. Terus dia bilang, mau nggak jalanin itu? Terus aku bilang, terus waktunya bisa Ibu atur sendiri, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya sehari 2 jam. Terus aku bilang, ya udah deh, kok aku coba. Nah itu waktu malam-malam ya Bapak Ibu, saya tuh sampai nggak bisa tidur, saya mikirin Kobudi Darwin itu ngomong. Saya pikir ya, bener juga ya, saya ini jalanin 8 bulan, bener-bener kayak aneh ya menurut saya. Berharap orang yang nyari saya gitu. Padahal waktu itu produk kita nggak dikenal. Terus saya mulai mikir perkataan Kobudi bener juga ya. Masa saya kerja tuh belasan tahun demi gaji yang segitu gitu ya.
saya jalaninnya kayaknya happy-happy aja. Kok yang sekarang kayaknya seminggu 2 kali ketemu orang aja kayaknya kepaksa banget gitu. Nah, akhirnya di situ justru Ko Budi benar-benar ngajarin saya gimana kita itu melihat bisnis networking itu memang sebagai pekerjaan yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar take it for granted. Makanya dia bilang, makanya saya percaya banget karena saya udah buktiin jalanin ini 3,5 tahun. Dia bilang pada saat kita ada usaha, kita benar-benar kerja, pasti ada hasilnya. Jadi mulai saat itu saya rubah mindset saya, Bapak Ibu. Saya benar-benar ngerasa ini kerjaan saya pengen dapat financial freedom di sini, terutama saya nggak cari financial freedom waktu itu. Saya waktu itu lebih cari time freedom. Intinya waktu yang saya bisa atur sendiri. Saya mau cari time freedom gitu ya. Saya pengen punya penghasilan minimal dulu sama kayak saya kerja kantoran, yang waktu yang lebih fleksibel. Ya udah, saya mulai tuh konsepnya kayak Ko Budi, nggak mau take it for granted. Saya benar-benar ngerasa ini sesuatu yang saya jalanin tuh worth it, ya, worth it yang bisa saya dapetin hasilnya lebih gede daripada waktu saya kerja kantoran. Ya dari situ saya mulai lebih banyak belajar lah. Saya mulai lihat-lihat Pak Ardian kalau prospek gimana. Saya mulai belajar dari si A, si B. Saya lihat, saya mulai bangun tim lambat-lambat. Jalan saya jujur dibandingin leader yang lain, jalan saya slowly banget ya. Karena saya benar-benar organik banget lah tim yang saya bangun. Banyak mulai dari user, ibu-ibu yang nggak ngerti, capek banget ngajarinnya. Cuma yaudah saya jalanin aja. Dan ternyata memang membuahkan hasil. Benar apa yang kata Ko Budi, ternyata waktu saya ngerjain ini sungguh-sungguh, saya ngerasa ini benar-benar kayak pekerjaan sumber penghasilan saya, ternyata hasilnya memang tidak menipu ya dari usaha yang kita kerjakan. Jadi itulah, jadi malam hari itu makanya saya suka bilang sama Ko Budi ya, malam kita makan di Donton di SMS itu tuh benar-benar tuh mengubah saya banget gitu ya. Cuma dengan perkataan-perkataan ini yang seperti itu sih, ibu jalannya seperti apa, itu benar-benar mengubahin saya banget. Gitu. Dari situlah saya benar-benar baru ngerasa oke, berarti gue ini benar-benar harus jadi networker nih gitu, harus jalanin multi levelnya dengan baik. Gitu. Jadi mindsetnya tuh dibuka sama Ko Budi ya Bu ya? Iya betul. Betul. Terus kalau bisa sekarang ini, sebelumnya itu jadi teman-teman Bu Sylvie mungkin teman-teman kerja dulu atau teman-teman di mana itu semua bisa diajak nggak Bu di AFC itu atau jaringan Ibu Sylvie malah orang-orang yang sebenarnya Ibu Sylvie awalnya bukan teman gitu. Kalau saya kebanyakan memang cuma 1, 2, 3 yang teman ya. Yang lain itu kalau teman pun user beli karena nggak enak. Karena Bapak Ibu ya dulu waktu setahun pertama AFC itu ada, benar-benar nggak ada yang percaya, saya bisa bilang ya. Apa sih SOP 100 gitu ya? Terus dulu cuma SOP 100 ya, apa sih SOP 100? Serbuk-serbuk, dulu orang tuh selalu bilang serbuk-serbuk. Apa sih itu jual serbuk-serbuk gitu ya? Terus ada juga yang bilang siapa sih Pak Ernest gitu, siapa sih Pak Mike, maksudnya nggak punya pengalaman di multi level. Jadi penolakan itu banyak banget. Bahkan dari yang saya kenal aja lebih banyak yang nggak percaya waktu itu. Makanya akhirnya justru waktu jaringan saya mulai bertumbuh dari orang-orang yang saya nggak begitu kenal, justru Malam Pak Mike. Baru balik. Oke. Malam. Jadi tuh kan lupa nama apa tadi. Jadi justru setelah saya jalanin, setelah dia lihat saya tuh lumayan, terus saya baru ngeliat teman-teman yang lain gitu ya. Terus barulah orang-orang yang dulu saya tawarin, terutama saudara ya, itu akhirnya baru mau join. Makanya, tapi yang saya ini, Bapak Ibu, ingatlah selalu menurut saya nih ya, menurut pengalaman saya, power of sharing ya, power of sharing. Saya dari awal selalu sharing, walaupun mereka tidak langsung mau closing atau join. Kalau satu dari dulu prinsip saya, karena kan dari dulu saya nggak suka jualan ya. Saya selalu berusaha, setiap orang punya style masing-masing. Kalau saya selalu berusaha tidak pernah mau membuat orang yang saya prospek itu sampai merasa tidak nyaman sama saya. Jadi itu yang benar-benar saya jaga dari awal. Kira-kira batasannya apa? Saya rasa Bapak Ibu bisa punya ukuran sendiri ya.
Kita tahu kira-kira orang itu nyaman nggak kalau kita ngomong kayak gini. Kalau saya udah mulai ngomong terlalu dalam, terus kayak nggak lah mau napi inilah ini, ya udah saya pasti stop, saya nggak akan terusin gitu ya. Tapi kalau kelihatannya dia tertarik, dia yang nanya lagi, oh jadi ini, oke, berarti saya jawabin secukupnya dari yang dia tanya. Jadi saya nggak pernah mau tuh kayak saya tuh nggak pernah yang nge-push orang atau saya nggak pernah jebak orang, misalnya ngajak ketemuan tiba-tiba jeng-jeng buka laptop presentasi, itu nggak pernah. Biasanya saya udah ngomong di WA, terus saya udah ngomong, kalau lo pengen denger, mau nggak kita janjian. Jadi waktu saya janjian sama semua calon prospek saya, semua 100%, itu mostly waktu datang, mereka udah tahu saya memang mau jelasin sesuatu. Jadi nggak ada yang namanya ngajak makan, ngajak ngobrol, ngajak ngopi, tiba-tiba saya buka laptop atau presentasi, itu nggak pernah. Jadi biasanya saya pastiin mereka tuh udah ready, mereka datang memang mau ketemu, walaupun kita bilang, ya udah deh sambil makan reunian, tapi ntar gue sambil jelasin. Intinya mereka udah tahu saya mau jelasin. Nah, itu yang nyangkut itu kecil banget, Bapak Ibu. Kecil banget probabilitasnya. Tapi yang saya sangat ucap syukur ya, mungkin saya jelasin hari ini nih sama A sama B, mereka nggak mau join. Mereka bilang nggak ada yang sakit lah, kemahalan lah, nggak suka MLM. Tapi menurut saya karena saya nggak push mereka nggak apa, mungkin tiba-tiba kayak 2 minggu, sebulan, 2 bulan kemudian, orang ini ketemu kayak tantenya lah, ketemu teman kantor, yang tiba-tiba mention nih tentang SOP. Saya bilang, lu pernah dengar SOP nggak atau apa? Dan justru banyak banget, Bapak Ibu, saya dapat referral dari orang-orang yang saya jelasin ini, ya sebetulnya mereka tuh nggak join sama saya. Tapi misalnya kayak ada yang telepon, Silvi, saya dengar dari yang ini nih, teman kamu, katanya kalau saya mau beli SOP boleh bisa lewat kamu ya? Kalau mau nanya-nanya bisa lewat kamu ya? Justru yang referral saya tuh banyak teman-teman saya yang saya awalnya jelasin, yang mereka tuh justru nggak join di awal. Tapi karena mereka tahu saya pasarin, mereka tahu saya jualin, akhirnya saya justru dapat banyak. Kalau mereka dengar temennya kantor, dia bilang, gue punya teman tuh salah satu leader di situ, lo mau coba aja kontak. Ternyata ya udah, makanya kalau Budi atau Niko selalu bilang kita harus sharing itu ke siapa aja. Kita nggak boleh underestimate gini, bilang dia nggak mungkin bisa beli, atau ini nggak bisa ngomong, ini di rumah doang. Karena ternyata dari hal-hal kayak gitu mereka akan hargai kok ketulusan kita, niat baik kita gitu ya. Mungkin mereka nggak closing, tapi mereka bisa ingat kita, atau suatu hari waktu mereka butuh, mereka akan ingat kita. Makanya yang saya suka yang selalu Niko ingetin ke kita, harus selalu ingat bahwa kita ini aja namanya bisnis networking, bukan salesman. Kita bukan jualan barang. Namanya networking. Berarti apa sih yang dijual? Berarti yang dijual itu network kita. Kita punya network yang dijual. Berarti apa? Jangan sampai orang ngerasa nggak nyaman sama kita, ya udah kita udah hilang tuh namanya networking itu. Karena ngerasa enggak lah si Pipi mah orangnya maksa-maksa terus, gue udah bilang nggak ada duit, nggak apa dipaksain dulu, ambil dulu lah 1 box aja 2 box aja gitu. Jadi itu kalau saya ya. Tapi kan makanya saya bilang sekali lagi, semua orang punya caranya masing-masing. Kebetulan kalau saya seperti itu, dan ya puji Tuhan saya bisa berhasil dengan cara saya gitu. Jadi ya kayak gitu sih, Mbak Tari. Jadi awal-awal justru lebih banyak yang nggak join, pasti. Probabilitas udah pasti dia sangat paling kita takutin kalau dia mulai punya luka di kaki ya. Itu yang paling kita takutin kalau dia punya luka di kaki. Suatu hari dia beneran punya luka di kaki, di tumit. Waktu itu, waktu saya baru join AFC itu. Dia punya luka kaki di tumit. Terus karena jalannya udah susah, kita pakai rawat, jadi rumah sakit yang datang ke rumah. Jadi seminggu 3 kali ke rumah. Kalau Bapak Ibu yang familiar sama luka diabetes, jadi didatengin itu, dibuka lukanya, digunting-gunting, yang mati, ditutup, diapain, dibersihin, ditutup. Pokoknya kalau yang nggak orangnya gelian, geli banget lah ya, lihat itu geli banget pokoknya. Nah waktu itu papa saya waktu pertama kali saya kasih SOP 100, dia tuh nggak mau minum, nggak mau. Karena dia takut. Sebenarnya dia bukan nggak mau minum karena apa, dia tuh kayak trauma ya, minum-minum barang MLM. Dia takut, dia tuh kan banyak komplikasi, dia takut komplikasinya lebih jelek. Jadi dia tuh nggak mau.
Lucunya karena dia punya banyak teman tahu dia sakit diabetes. Waktu kita udah kayak berjalan yang udah mulai agak booming itu ya, ternyata beberapa teman dia tuh telepon dia. Gue tuh denger tuh ada produk Jepang tuh lumayan bagus, lo mau minum nggak? Terus kayak sekali ada orang telepon, 2 kali ada orang telepon. Terus kan padahal produk itu ada di kamar dia. Saya udah pernah kasih 2 box yang dia nggak pernah minum. Akhirnya akhirnya dia minum, ya. Akhirnya dia minum. Terus waktu dia minum baru kurang lebih sekitar 6 minggu. Jadi yang dia belum benar pikirin tuh waktu dia minum 6 minggu. Tiba-tiba nama suster dia tuh Suster Made dari Medistra datang. Dia bilang waktu itu, dia bilang waktu dia buka luka papa saya, dia bilang gini, Pak, dia bilang, kok 2 minggu ini jaringan mati yang saya gunting dikit banget ya? Dia bilang gitu. Terus kan lukanya ditumit, papa saya susah lihat. Terus dia foto. Terus dia bilang, kalau Bapak Ibu tahu luka diabetes tuh kalau dibuka kayak daging merah seger, itu tuh justru bagus lukanya. Ya. Jadi dia foto, nih Pak, lihat deh, jaringannya banyak yang muncul. Kalau tahu luka diabetes ya itu, jaringannya tuh kelihatan kayak ada putih-putih selaput gitu ya, kayak jaringan mulai nutup mulai. Dia bilang, kok 2 minggu ini dia bilang jaringan yang tumbuh banyak banget ya. Terus dagingnya kalau dibuka merah seger gitu, kayak daging mentah merah gitu. Terus yang diguntingin matinya sedikit. Terus gara-gara dia ngomong jaringan, ya, dia ngomong kok jaringannya banyak yang baru gitu. Tiba-tiba bapak saya nge-recall gitu ya, kayak saya suka ngomong ini stem cell apa gitu. Tiba-tiba dia langsung telepon saya, dia langsung telepon. Tadi Suster Made bilang loh, dia bilang, kok tiba-tiba, padahal itu ya Bapak Ibu, berobatnya tuh udah kayak 4-5 bulan ya, bersihin luka yang seminggu 2-3 kali itu. Dia bilang, kok ini hanya dalam 2 minggu pertumbuhannya cepat sekali, nutup lukanya dibandingin bulan-bulan kemarin. Sampai dia nanya, bahwa ada minum apa? Terus dia bilang minum SOP, dikasih anak saya. Ya udah, semenjak itu, Bapak saya rutin tuh. Jadi waktu itu, yang kalau saya pribadi itu yang untuk bikin keluarga saya happy banget, masalah luka kaki itu. Benar-benar bikin cepat lebih kering, akhirnya nutup, padahal yang awalnya udah diobatin hampir 4-5 bulan itu ya gitu-gitu aja. Perubahannya nggak begitu drastis. Gitu. Dan habis itu ya papa saya kan karena rutin insulin atau apa, waktu minum SOP, dia bisa kurangin insulinnya. Kadar gulanya tetap normal. Jadi ya lumayan lah dia bisa konsumsi, bantu dia ya berarti kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Sekitar 3 tahun. Jadi puji Tuhan terbantu ya selama 3 tahun itu ya. Ya. Pertanyaan dari chattingnya ini ada dari Bu Wening. Bu Silvi, apakah teman-teman yang waktu itu di-share info tentang SOP dan bagi info ke teman mereka, apakah mereka bergabung? Ya, akhirnya ya, saya bisa bilang akhirnya yang paling banyak, intinya yang awalnya tetap nggak mau, mostly yang di pandemi itu hampir semua teman saya join. Setelah itu berarti dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi dari sharing 2 tahun yang lalu itu ya? Ya, akhirnya saya puncaknya kayaknya waktu di pandemi itu akhirnya hampir nggak ada teman saya yang nggak join ya. Yang saya join. Akhirnya semua join. Yang mulai menyesal gitu ya, kayak waktu itu kan pernah referensi temannya ke saya. Jadi kan temannya udah join duluan dari zaman dulu. Dari dulu saya udah bilang, lo nggak mau join dulu supaya lo yang sponsorin. Oh nggak mau lah, nggak usah, membuat lo aja. Tiba-tiba waktu join tuh, waktu lihat, ternyata temen gue yang tahun lalu join tuh udah jadi ini ya, udah bisa pamer SMS konnichiwa gitu ya. Malah untuk saya waktu kemarin pandemi yang kita memang lagi booming banget, itu juga sangat membantu banget Bapak Ibu. Orang-orang yang saya udah prospek dari tahun lalu, 2 tahun lalu yang masih nggak mau beli, ngerasa nggak butuh gitu ya, tiba-tiba memang konteks saya. Jadi kalau pertanyaannya itu akhirnya saya bisa bilang mostly semuanya join, tapi ya itu ya waktunya. Ada yang joinnya itu sampai 2 tahun kemudian baru join, ada yang setahun, ada yang berapa bulan. Oke, ini kan dibilang ada yang pertanyaan, saya langsung bacain aja ya. Bu Silvi, antara sharing produk dan membangun tim, mana yang disarankan untuk dimulai duluan? Oke, ini tergantung kita saat ini di posisi mana. Saya kasih beberapa cerita dulu. Kalau dibilangnya tadi produk dulu atau bangun tim dulu. Kalau kita ngikutin modul Paniko yang baru, apa yang kita jalanin sekarang para busido, kita jalanin roadshow, sebetulnya 3 bulan pertama ini adalah waktunya kita mencari direct sponsor, sebetulnya 3 bulan ini. Kenapa? Timnya bukan ditinggalkan, enggak, tetap di-maintain, tapi bukan yang menjadi utama di 3 bulan ini. Karena kita ambil mappingnya adalah mapping annual rank. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang
kita rekrut di bulan Oktober, November, Desember, oke, itu baru akan kelihatan mana yang akhirnya akan jalanin, akan jadi customer yang loyal atau apa, itu seharusnya baru kelihatan nanti di bulan keempat dan kelima. Oke, makanya kalau di modulnya Paniko nanti baru di Januari, Februari kita fokus maintain tim, terutama maintain orang yang baru join di 3 bulan yang kita rekrut ini. Kita maintain baru terpilih, maksudnya gini, anggap aja 3 bulan ini saya ambil contoh, anggap aja 3 bulan ini ternyata saya bisa ngerekrut, anggaplah 10 orang, ya bisa lebih kurang, bisa lebih banyak, anggap aja 10 orang atau 5 orang gitu. Ternyata waktu Januari, Februari, Maret dari 10 orang ini mungkin ada 3 orang yang serius jadi pengen jalanin, yang pengen seriusin, pengen apa. Nah, di 3 bulan kedua itulah kita baru benar-benar bangun tim yang baru. Ya. Sehingga apa? Sehingga waktu mereka jalan di Januari, Februari, nanti hasilnya kita bisa lihat di 3 bulan berikutnya. Sehingga waktu nanti kita penutupan annual rank September, bisa dibilang semuanya udah menghasilkan orang-orang yang kita maintain tadi. Tapi saya takut salah tadi mencerna pertanyaannya. Atau maksudnya waktu kita prospek mana yang lebih penting? Tadi itu yang nanya siapa ya tadi ya? Pak Aryo. Iya, betul, Mbak. Yang saya jawab tadi betul nggak Pak? Atau maksud Bapak kalau kita prospek mana yang lebih penting untuk kita jelasin? Kalau saya sebagai yang newbie, Mbak, ya Bu, untuk memprospeknya Bu. Oh oke, untuk prospek ya. Emang tadi saya nebak-nebak apa maksudnya Bapak. Oke. Kalau untuk prospek Pak, saya nanti saya cerita dulu. Ada pengalaman yang sangat menarik kemarin di Bangka. Ya, saya kemarin kebetulan ke LOP Bangka ada Pak Mike. Jadi ini ceritanya fresh, rada fresh. Jadi waktu di LOP Bangka itu yang diundang, yang hadir 80% benar-benar calon prospek. Orang yang tidak pernah mendengarkan AFC. Tapi saya bisa bilang mereka sangat semangat sekali pengen jalanin atau pengen tahu tentang AFC. Paniko kan udah sering bilang, nggak usah lah presentasi lama-lama gitu ya, nanti orang ngantuk atau apa gitu ya. Terus udah gitu, tapi yang leader-leader di Bangka bilang, tapi kan nggak pernah ya kita buat presentasi, kita maunya presentasinya full tentang company, tentang apa ya udah. Akhirnya kita buat, tapi sesingkat mungkin, Bapak Ibu. Kurang lebih 1 jam kita presentasi, habis itu ada testimoni, ada Ko Budi, ada Ko Yohanes. Di situ kita ada 4 busido yang datang ke Bangka kemarin. Terus di akhir acara ada door prize hadiahnya TV. Tapi syaratnya yang dapat TV ini harus bisa jawab pertanyaan. Terus disuruhlah sama MC, Pak Mike tuh yang kasih pertanyaan. Terus udah dibilang ya dikasih kode, kasih pertanyaannya yang gampang-gampang aja ya Pak Mike. Yang penting TV-nya keluar gitu ya, maksudnya formalitas lah. Pak Mike dengan PD-nya dia ngerasa dia udah kasih pertanyaan yang paling gampang. Dia tanya. Yang pertama Bapak-bapak, Pak, apa kepanjangan AFC? Ya. Bapak itu dia benar-benar nggak bisa jawab loh. Bahkan A-nya aja dia nggak tahu, kayaknya F-nya dia nggak tahu, C-nya apa? Kayaknya dia benar-benar nggak tahu. Oke, terus digantilah pertanyaan kedua ya, diganti. Pak Mike tanya, boleh nggak sebutin? Tadi kan banyak nih jelasin produk ya, sesi surah. Boleh nggak sebutin 2 nama produk kita? Apa aja? Mau sebutannya juga nggak apa-apa. Bapak Ibu tahu nggak? Mereka nggak bisa jawab loh, nggak bisa jawab. Sampai Pak Mike itu udah sebutannya aja, tetap nggak bisa jawab. Apa ya? Boleh ngomong warnanya aja nggak ya Pak? Saya ingatnya biru, kayaknya biru sama pink sama biru ungu gitu ya. Udah nggak bisa jawab. Akhirnya diganti pertanyaan ketiga. Ini Pak Mike udah hopeless banget, udah hopeless. Kita itu di Bangka itu pakai undangan. Di undangan itu ada muka-muka itu loh, biasalah LOP ya, ada muka-muka orang. Ada muka Ko Budi Darwin ditulis lah, double Busido, Cieni, Busido, Pak Mike, co-founder Paniko, GM gitu ya, udah. Kan Bapak ingat ya, waktu di acara itu ada Ko Budi naik, Cieni naik, Ko Yohanes naik, ngomong mereka itu Busido, Koardia naik. Pak Mike kasih tuh undangannya ke yang mau jawab pertanyaan. Nih ya Bu, contekannya ya. Apa? Tinggal nyontek ya ada tulisannya. Pak Mike tanya, sebutin salah satu nama Busido yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu tahu dia jawab apa? Dia jawab Michael Tampi. Terus ya, itu tuh benar-benar udahlah kasih aja ya udah. Dari situ malam-malam Niko kumpulin kita para leader. Dia bilang gini, Bapak Ibu bayangin ya, ternyata benar kan? Kita ngomong 1 jam
mereka nggak peduli sebetulnya. Yang mau bawa Pak Michael, mau yang bawa Pak Ernest, mau barangnya kita sebutin patennya ini. Kenapa? Karena mungkin saat itu kebutuhannya mereka bukan itu. Ya. Karena waktu ditanya-tanya sambil bercanda-bercandaan waktu pulang gitu ya, kira-kira apa yang mereka ingat? Oh ternyata mereka pada nyantol kali. Waktu Ko Yohanes bilang, waktu tahun lalu dia punya dapur bonus tuh 9M. Ternyata itu keinget, oh 9M ya. Oh, kok Budi Darwin tuh 13M loh bisa dapat gitu. Oh, ternyata tuh itu yang nyangkut. Ternyata mungkin kalau ditanya diamond, mereka mungkin nggak ngerti diamond itu apa, tapi justru nangkep tuh. Oh, ada yang apa? Ada ruby. Maksudnya Lebih ada yang ya, Bu, ya? Iya, ada yang begitu-begitunya gitu ya. Nah, jadi dari situ waktu malam-malam itu ya kita ngobrol sambil makan sama Pak Niko, Ko Budi Darwin. Ya, makanya jangan sampai gini. Kita itu kadang-kala sebagai existing member kita ngerasa tuh gini, kita tuh punya company itu udah wah banget ya, 100% buatan Jepang gini. Kita ngerasa itu penting banget, dan kayaknya tuh yang kita prospek tuh harus tahu banget itu tuh, seperti apa yang kita tahu. Karena kita anggap itu tuh gampang buat kita sekarang. Tapi ternyata waktu kita jelasin A, B, C, ternyata orang itu nggak bisa nangkep sebanyak itu. Makanya di modulnya Pak Niko terakhir kan bilangnya, kalau jelasin prospek pertama kali, tadi menjawab pertanyaannya Pak Aryo ya, pertama kali yang kita harus jelasin adalah menjelaskan dengan singkat, padat, dan tidak jelas. Jadi harus dibawain tidak jelas. Jangan berusaha kalau ketemu pertama kali atau prospek orang tuh pengennya justru kita jelasin sejelas-jelasnya. Itu bakal bikin orang tuh malah mundur. Nah, khusus tadi pertanyaan Bapak, saya bisa jawab kalau yang kemarin kita memang diarahkan. Kalau ditanya apa sih kalau pertama kali kita prospek orang, ya sebetulnya apa sih yang orang mau tahu? Oke, yang orang pengen tahu sebetulnya adalah ceritanya kita. Jadi makanya kita harus tuker dulu sekarang kalau mau prospek orang, jangan sampai bawa laptop, bawa apa. Sebetulnya pertanyaan yang pertama yang harus kita bisa jawab semua yang ada di sini, kalau ditanya orang atau ditanya teman, ditanya gini, Silvi, lo kenapa sih akhirnya mau jalanin AFC? Oke. Jadi mulai dari itu, kita harus bisa jawab itu. Kalau misalnya saya ditanya orang, Silvi, lo kenapa sih jalan AFC? Terus saya jawabnya cuma, ya ngisi waktu lah daripada nganggur di rumah. Atau saya jawabnya, ya daripada apa di rumah nggak ngapa-ngapain. Atau ya siapa tahu lah di sini dapat hoki ya. Jawabnya aja kayak gitu. Gimana orang tuh mau believe sama kita. Bukan berarti apa yang kita ceritain kita udah harus sukses, nggak harus. Tapi yang mereka pengen tahu justru kenapa lu akhirnya memutuskan aja lu mau jalanin ini. Kenapa lu tuh yakin mau jalanin AFC gitu. Makanya itu yang sering diomongin terus why gitu ya. Cari why-nya tuh apa? Why lu tuh apa gitu. Nah, jadi kalau tadi Bapak nanya, Pak Rio menjawab Bapak, kalau ditanya apa yang harus kita jelasin pertama kali gitu ya, ya itu aja Pak. Bapak harus bisa jelasin dulu kenapa Bapak sendiri mau join ini. Sehingga orang lain juga bisa kebuka. Makanya suka dibilang gini, prospek itu sebetulnya apa sih? Dibilang gini, prospek itu adalah menjawab kebutuhan orang yang diprospek. Kalau orangnya nggak sakit, lagi nggak begitu concern sama produk-produk kesehatan, terus kita jelasinnya paten ini, apa meregenerasi sel, mau nyumbat pembuluh darah, untuk dia tuh nggak ada, nothing. Atau misalnya dia lagi butuh duit, dia lagi butuh apa? Tapi kita jelasin yang produk gitu ya, nggak nyambung gitu. Mungkin kita jelasnya dari marketing plan. Makanya waktu kita ketemu sama audiens kita, waktu kita ketemu prospek ya itu dari kita ngobrol, nanti baru kelihatan sebetulnya yang dia pengen tahu itu apa. Nah baru kita masukin number-number. Jadi makanya jangan presentasinya tuh yang kayak di kantor itu ya, kalau pengen itu dengerin LOP yang hari Rabu aja, nggak usah kita yang effort banget karena itu memang butuhnya step by step. Nggak mungkin orang tuh kuasain apa semuanya ya, pengen tahu dari Jepang lah, punya 3 paten lah, punya apalah, ruby, safir, diamond, wah itu mah kayaknya udah nggak, apalagi udah jelasinnya UD level lah, Toreda, Musiru, waduh itu mah udah sakit kepala banget lah yang dengerin ya, yang dengerin. Jadi mulai dari itu ya, Pak Rio ya. Jadi mulai dari cerita kenapa kita mau join, biasanya itu akan lebih tertarik dan bikin pembicaraan itu lebih mengalir ya. Nanti kita akan tahu ya, dia lebih butuh produk, dia lebih butuh duit, dia lebih butuh apa, atau dia butuh pertemanan, ngumpul-ngumpul, komunitas, banyak hal yang nanti bisa digali dari situ. Itu sih. Jadi dimulai dari ngobrol-ngobrol dulu gitu ya Bu ya. Terus kita jelasin why-nya kita, di situ dari why kita itu malah akan membuat dia bertanya-tanya lagi ya. Gimana dari situ baru kita menjelaskan lebih jauh ya.
Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak ke Pak Frianto. Ya. Kalau pengalaman saya table talk face to face atau melalui WhatsApp, kayaknya saya nggak pernah deh closingin orang pure dari WhatsApp tuh kayaknya kalau saya nggak pernah ya kayaknya. Minimal tuh sempat ketemu atau teleponan, walaupun nanti closingnya di WhatsApp gitu ya. Tapi nggak mungkin yang saya cuma WhatsAppan akhirnya closing. Tapi itu sering dialamin orang, terutama orang yang jago di sosial media, itu sering banget. Cuma karena saya bukan orang sosmed, saya kayaknya nggak pernah deh closingin cuma via WA. Via telepon apa? Minimal telepon, Zoom ya. Kalau selama pandemi ini kan saya sering nih Zoom one-on-one. Habis itu follow up-nya via WA, closing ya bisa. Tapi kalau pure cuma chattingan, terus kayaknya sih nggak pernah ya kalau saya. Jadi gitu sih Mbak Tari. Saya langsung lihat ini nih, langsung lihat Instagramnya Bu Silvi. Jangan saya nggak main IG, jangan. Jadi kalau Bu Silvi mah nggak ini ya, nggak main, maksudnya tidak ada penjelasan mengenai AFC ini tidak lewat medsos gitu ya Bu ya? Enggak, Lebih karena saya memilih. memang nggak aktif di sosmed sih. Oh, okay. Jadi kalau kemarin sama yang pandemi ini, jadi tetap Zoom aja Bu ya paling, atau ketemu Zoom. kadang kalau misalnya ini? Kadang ketemu, kadang Zoom. Jadi biasa kalau saya pasti gini, pendekatannya udah pasti lewat WA ya. Udah pasti. Kan dari situ akan kelihatan ya, tertarik atau enggak. Kayak tertariknya sampai mana, diajak Zoom mau enggak, atau kasih link Zoom kantor, atau biasanya saya suka yang paling simpel lah, buka IG kantor deh, lu bisa baca-baca di situ. Nanti mungkin besoknya saya tanya lagi, lu udah lihat belum gitu, ada yang lu mau tanya enggak, atau lu pengen enggak gue jelasin. Biasanya mah butuh waktu banyak. Saya ada satu orang, saya baru dapat dari WA, saya belum pernah ketemu, tapi saya udah closing, saya udah Zooman sama udah WA call waktu itu. Kebetulan orangnya di Bandung. Itu padahal saya sering ke Bandung ya. Saya biasanya minimal sebulan sekali itu ke Bandung. Karena tim saya kan salah satu yang paling utama di Bandung. Jadi saya sering ke Bandung, saya selalu ajakin dia ketemuan. Karena saya pengen dia jadiin serius. Bu, ketemuan yuk. Oh, nanti di Silvi saya lagi buat tesis, dia di sekolah lagi, nanti deh oke. Sampai akhirnya saya pulang memang mau ke Bandung 2 minggu lagi. Dia 2 hari lalu bisa WA saya. Bu Silvi, kapan jadwalnya ke Bandung di bulan ini? Saya bilang tanggal segini. Oh ya deh, yang tanggal itu saya mau ketemu ya. Saya sekarang pengen belajarnya lebih serius. Ya udah, baru saya temuin. Jadi biasanya tuh kalau saya suka belajar dari leader-leader lain itu semua orang itu punya apa ya ceritanya masing-masing. Saya belajar follow up itu kalau pernah dengar LOP-nya namanya Kubing. Saya nggak tahu Kubing itu nama aslinya siapa ya. Orang panggilnya Kubing yang salah satu saudaranya Ardian. Kalau kita suka bercandaan di leader itu kita suka bercandaan kalau dia itu bapak follow up. Karena kekuatan dia cuma follow up. Dia bisa catatin orang yang beli 1 box udah 30 hari, hari ke-27 dia WA-in. Pak, seharusnya tinggal 3 hari ya. Pokoknya kalau kita tuh manggil dia bapak follow up. Karena rajin banget follow up. Follow up orang, follow up datengin, follow up WA. Bener-bener sampai orang itu bisa ngerasa mau jalanin karena sangat merasa diperhatikan oleh dia. Saya mungkin nggak bisa sampai sebatas itu, tapi waktu dengar cerita dia, saya agak terbuka. Oh, ada ya yang kayak gitu ya caranya. Makanya saya bilang semua orang tuh caranya tuh beda-beda. Pendekatannya ya. Pendekatannya, betul. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Seru ceritanya. Kalau sekarang nanya. Ada roadshow gitu juga, Bu? Apa? Roadshow ya terakhir ke Bangka. Ya saya mau ke Bandung, tanggal berapa ya saya ke Bandung? 15. Habis itu saya ke Kupang. Saya ikut roadshow di Kupang yang sama Pak Niko, tanggal berapa ya? 27 sampai dia ke Kupang. Jadi saya biasa datangin memang ke kota yang udah ada member, karena kan saya bilang saya bukan yang jago nyari-nyari yang baru. Jadi biasanya yang saya datangin karena saya udah ada member, jadi untuk saya maintain. Nah biasanya tuh mumpung ini belum ada yang tanya, saya terusin aja ya, biar waktu juga nanti Bapak Ibu nggak kemana-mana. Orang tuh paling sering nanya sama saya, jadi kuncinya apa Bu di AFC gitu ya? Itu yang paling banyak, paling umum lah orang tanya ya. Jadi apa? Setelah saya jalanin 3,5 tahun, dan dari orang yang tidak pernah menjalankan multi level ya, saya bisa ambil kesimpulan memang untuk jalan multi level itu hanya butuh komitmen dan konsisten. Itu sih, cuma 2 itu.
karena saya pengen ceritain kenapa saya bilang komitmen dulu. Dulu waktu awal-awal saya nggak ngerti, Pak Niko tuh suka bilang waktu masih nggak pandemi ya, harus datang ya ke kantor hari Rabu LOP ada dan nggak ada bawa prospek. Ya saya ini kan jarang banget ya bawa prospek. Terus kayak mikir, aduh hari Rabu malam macet gitu ya. Tapi saya cobalah datang. Saya orangnya cukup rajin lah, tapi ya nggak rajin banget lah. Dalam sebulan paling bolong sekali, 3 kali datang ya. Itu average saya. Cuma waktu saya jalanin ya Bapak Ibu, saya mulai lihat teman-teman saya. Saya deket tuh sama Lavina, karena kita tuh dulu kayak ngerasa senasib yang nggak ngerti MLM, tapi pengen serius gitu. Saya dulu abis itu saya mulai kendor, Lavina tetap rajin banget. Akhirnya saya juga malu ya. Saya pikir gini, Lavina itu nggak bisa bawa mobil. Kalau pergi naik kendaraan, kadang naik Grab, kadang nebeng gitu ya. Rumah dia lebih jauh dari rumah saya. Terus nggak punya suster. Saya masih ada suster. Padahal dia juga punya anak. Jadi kalau dia mau nitip tuh lebih repot. Harus nitip mertua, nitip suami apa. Terus saya pikir, ih dia aja rajin banget ya, nggak bawa prospek. Masa saya enggak? Terus saya ngeliat dulu, abis itu apalagi waktu Ci Anita masuk ya, Ci Anita tau ya, Ci Anita yang Busido. Bayangin Bapak Ibu ya, rumah dia ke Bogor, ke Lipo Mall Puri, itu dia beneran 3 jam loh sekali jalan. Karena dia naik kendaraan umum. Dia naik angkot dulu, naik kereta, dari kereta naik angkot, kadang naik Gojek lagi, pulangnya begitu lagi gitu. Makanya bener cerita dia, kalau dia bisa sampai rumah itu jam 1. Karena naiknya full kendaraan umum, karena untuk dia waktu itu nggak mungkin naik taksi atau naik Grab, kemahalan buat dia. Jadi dia harus naik kereta. Jadi waktu ternyata bener Pak Niko bilang harus rajin datang LOP. Ternyata waktu saya memang saya nggak bawa prospek ya. Saya datang cuma kayak dengerinnya tiap minggu sama. Tapi begitu gara-gara di situ saya ketemu Bu Anita ya. Saya ketemu Cilavina. Saya ketemu beberapa ibu bapak yang selalu datang justru selalu bawa prospek gitu ya. Itu ternyata memang kasih kekuatan gitu, maksudnya kayak jadi kayak ngerasa nggak down sendiri, terus denger cerita si A, presentasinya sih selalu sama. Habis itu ya udah Pak, terus Pak Niko bilang selalu ajarin kita dulu leader-leader yang baru-baru yang nggak ngerti MLM ya. Masa dia bilang pengen uangnya gede, jaringannya gede, datang ngantor seminggu sekali aja berat banget, terus ngantornya cuma 2 jam lagi dengerin LOP. Saya pikir bener juga ya, saya pikir ya. Masa cuma datang seminggu sekali, nggak punya komitmen gitu. Terus tapi ngerasa, pengen ngembangin tim. Maksudnya direction aja nggak dapat, karena nggak dengerin langsung. Karena kan dulu nggak ada Zoom. Jadi abis itu, saya benar-benar ngerasa, komitmen untuk ikutin ini nih penting banget. Makanya saya sangat anjurin di sini Bapak Ibu, kalau pengen sukses, nggak mungkin bisa kalau kita nggak komitmen ikut Zoom. Ya, entah itu Zoom, entah itu offline, saya nggak tahu, setiap tim kan ada sendiri-sendiri ya, atau Zoom kantor, minimal Zoom kantor. Kenapa? Karena sebetulnya memang kesannya kita dengerin sama, yang bicara ngantuk lah, apalah, tapi sebetulnya itu kayak nge-charge kita aja sih, itu nunjukin bahwa gue tuh emang di sini, gue pengen tahu update-nya tuh ada apa. Maksudnya aneh ya Bapak Ibu ya, kita nggak mau sebulan sekali, cuma mau ikut sekali, tapi berharap misalnya jadi samurai, berharap dapat ratusan juta, tapi nggak ada komitmen yang kita bikin. Jadi minimal Zoom itu untuk saya penting banget, mau yang kantor, mau yang tim, tapi dari kita harus itu. Yang kedua itu ya konsisten, karena ternyata apa? Waktu di multi level, saya kemarin ketemu teman saya satu, dia benar-benar fokus banget jalanin multi level. Salah satu direct sponsor saya dan di Bandung. Dia kemarin salah satu, kalau yang saya direct sponsorin, Toreda tercepat yang saya sponsorin ya. Dia bisa jadi Toreda 3,5 bulan. Yang benar-benar nggak pernah main MLM, ibu rumah tangga banget. Bahkan dia waktu itu skripsi aja udah nikah karena suaminya lebih tua. Gitu. Singkat cerita saya tanya sama dia. Saya bilang gini, nih kenapa sih nih kalau gue boleh tahu kok lu sekarang bisa akhirnya tuh mau jalanin multi level. Terus kayaknya giat banget gitu ya tiap hari. Dia tuh teman saya tuh bisa yang prospek datengin rumah orang. Jadi udah kayak door to door, walaupun door to door-nya ke teman-teman yang dia kenal. Terus dia bilang, yang ngerubahin dia ya, ceritanya cuma kayak gini. Dia bilang, 3 tahun lalu, dia pernah ikut MLM. Sama temennya, iseng-iseng lah. Dia bilang, nungguin anak-anak sekolah gitu ya. Dia ikut MLM. Terus jalanin, dia cuma nawarin 1-2 orang, dia ngerasa dia nggak bisa. Akhirnya dia nggak pernah jalanin serius. Terus temennya itu sama kayak dia lah, dia bilang, yang kuper, nggak gaul, nggak bisa ngomong, pendiam gitu ya. Terus karena anaknya udah SD, udah pindah dari TK, nggak pernah ketemu, tiba-tiba setelah 3 tahunan, kemarin tuh ketemu lah di Istana Plaza, dia bilang ketemu.
Tiba-tiba waktu ketemu, dia kaget banget, ternyata temennya itu masih jalanin multi level yang mereka join bareng-bareng 3 tahun yang lalu. Dan ternyata sekarang temennya itu jadi somebody lah, ya. Walaupun lama, tapi benar jadi somebody yang penghasilannya udah oke, yang udah punya tim. Terus dia mikir, kalau dulu gue jalanin ini 3 tahun lalu kayak dia, slow aja tapi tetap gue jalanin. Jangan-jangan gue udah kayak dia ya sekarang, gitu. Akhirnya karena dia dulu selalu pikir gue sama dia tuh sama-sama nggak bisa, sama-sama nggak bakat. Akhirnya waktu dia mau memutuskan dia mau jalanin AFC, dia kayak pengen buktiin diri nih. Sebenarnya kalau gue jalanin ini setahun, 2 tahun, gue bisa nggak sih benar-benar punya income, karena dia tuh nggak pernah kerja, semuanya dari suami. Ternyata dengan niat itu, saya kaget banget loh Bapak Ibu, dia 3 bulan setengah itu bisa jadi toreda. Karena terus simply kalau ditanya gitu ya, saya suka suruh sharing di Zoom, kenapa sih lu bisa cepat banget merekrut orang? Dia bilang aneh ya, Bapak Ibu, di saya malu mau ngomong. Ternyata kalau dia tanya kenapa orang mau semua join sama dia, alasannya cuma satu. Mereka pada kaget sini ini bisa ngomong. Jadi kalau datang kayak, hah? Kayak lu bisa jualan sekarang, bisa ngomong ini, terus kayak jadi percaya aja, karena lu percaya ya udah gue percaya deh, gue ikutan. Ternyata simply dari itu, dari simply ngerasa yang orang tuh hargain dia karena selama ini dia nggak pernah ngapa-ngapain. Ternyata dia usaha banget dan orang lain tuh appreciate usaha dia dan akhirnya mau join di timnya dia. Jadi kata saya komitmen dan konsisten itu kunci. Ya. Nah sebelum saya buka floor lagi karena udah malam, cerita saya terakhir masalah komitmen dan konsisten ini. Kalau Bapak Ibu pernah lihat presentasi kita buku merah yang pertama, itu suka ada foto trip ke Jepang pertama kali. Ini cerita ini saya nggak sengaja dapat waktu saya lagi ngobrol-ngobrol sama Lavina ceritanya. Terus waktu kita lihat foto itu kan yang berangkat dikit banget ya Bu, Bapak Ibu ya, cuma 30-an sama manajemen Pak Mike, Bu Helen, ya mungkin membernya 20 something lah, 20 something, saya lupa berapa. Waktu kita absenin ya Bapak Ibu ya, saya lupa probabilitasnya, tapi gini, 48%, hampir setengahnya, jadi kalau 10 orang ya, 4 orang yang ada di foto itu intinya tuh kalau sekitar 23, sekitar saya 23, 11 orang yang ada di foto itu udah nggak ada sekarang, udah nggak ada. Padahal di awal-awal itu mereka yang achieve pergi ke Jepang bareng kita. Kenapa? Karena kita kebetulan, makanya AFC ini kan tumbuhnya organik banget ya, nggak pernah nge-hijack leader, nggak pernah. Kita tuh dulu semuanya user, kita tuh nggak pernah main MLM. Ternyata 11 orang itu yang akhirnya di tengah jalan nggak tahan. Ngerasa aduh nggak mungkin lah AFC ini bisa booming gitu ya, kayaknya jalannya gini-gini aja, selalu ditolak. Akhirnya di tengah jalan mereka semua mundur, dan ternyata kita 12 orang yang bertahan ini, ada saya, ada Lavina, ada Budi Hartanto, ada Budi Lim yang di Bandung pasti kenal Budi Lim ya, Budi Lim, Sylvie Lim, itu orang-orang awal ya. Memang kita nggak cepat banget yang saya sebutin nih semua namanya, tapi minimal kemarin di annual rank yang kemarin minimal semuanya pasti shogun. Walaupun tahun lalunya belum ada yang shogun, semuanya samurai. Ci Sylvie, Budi Lim itu tahun lalu masih samurai. Lavina tahun lalu itu masih samurai. Ternyata tahun ini semuanya bisa finish shogun setelah 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun mereka semua bisa finish shogun. Jadi ya udah, akhirnya saya ngobrol sama Lavina. Coba ya kalau kita dulu tuh jadi orang-orang yang kayak mereka, yang akhirnya ya udahlah, kayak Lavina udah mau stop gitu ya, Budi Hartanto udah mau stop gitu. Dan saya rasa ya kebalikannya ya, orang-orang yang 11 orang yang akhirnya tidak mau meneruskan, mungkin waktu melihat tiba-tiba sekarang AFC gede, pasti juga mikir, coba dulu gue tetap jalanin ya, tetap rekrut. Jadi ya saya bisa bilang, kalau Niko bilang, bukan siapa yang tercepat yang penting kalau kita mainnya multi level, tapi siapa yang paling konsisten, siapa yang paling komitmen, pasti suatu hari itu yang jadi. Jadi makanya dari situ saya, Lavina, Ko Budi Lim, Ci Sylvie Lim benar-benar buktiin itu ya, dimana kita tuh yang nggak bisa di tahun pertama susah banget, tahun kedua susah banget, tapi setelah ngelewatin 2 tahun, ternyata kita bisa laluin semuanya dengan baik. Gitu. Itu sih Mbak Tari terakhir dari saya, kecuali ada pertanyaan yang lain. Jadi komitmen dan konsistensi ya Bu ya, seperti ini. Untuk pertanyaan terakhir, Ode Pak Paulus, untuk kalau join kemudian untuk tahu status posisi sponsorisasi, mungkin dari aplikasi, betul ya Cit ya? Ya, ini lebih teknis ya. Ya bisa. Lihatnya di profile Pak, di profile. Sekalian mau ngasih tahu ke teman-teman.
Kita itu semua ada di bawahnya Bu Pipi. Iya. Kita tuh ada di kaki Budi Darwin. Ya kalau Dari jalur Sylvie Hendro dari ya. jalurnya Ko Xiaoyong. Ko Xiaoyong ya. Ko Xiaoyong Ko siapa ya? Xiaoyong Tio Petrus, Shogun Malang. Oh, oke, Shogun Malang. Oke. Berarti di bawahnya Ya, Pak Eka nggak ya? Busidonya. Eka juga nggak? Hah? Di bawah Pak Eka juga atau Eka nggak? Yanto, iya. Ya, Eka Yanto ya. Oke. Iya, Eka Yanto. Jadi kan orang suka bilang, oh ya Busidonya siapa? Mas Sylvie Hendro. Kalau Bapak Ibu mau tahu, kalau untuk saya ya, bukan apa, untuk secara konsisten komitmen itu the best Busido itu Ci Sylvie itu. Ya. Ci Sylvie Karena itu apa itu? apa? Kenapa gitu alasannya? Ci Sylvie itu orang yang sangat kerja keras dan benar-benar mau turun lapangan. Tidak ada sekarang, saya bisa bilang ini kok yang bilang ya, satu-satunya Busido, ya kita jangan bilang Ko Budi Darwin karena semuanya di bawah Ko Budi Darwin ya. Satu-satunya Busido leader sendiri yang hampir punya direct sponsor atau punya tim di seluruh Indonesia itu cuma Sylvie Hendro. Ya. Mau ke Makassar, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau kemarin ke Bangka, mau ini di Bandung, Sylvie Hendro tuh nggak mungkin nggak punya tim. Pasti dia punya tim. Dan cara kerja dia tuh, waduh, kalau saya tuh ikut Zoom dia ya, yang area Jawa Timur itu ya, yang kalau sekali Zoom tuh orangnya bisa kayak 400, gitu ya, 500, cuma jelasin marketing plan. Itu Sylvie itu kalau udah pergi ke keliling Jawa Timur ya Bapak Ibu ya, itu benar-benar bisa nggak pulang 2 minggu kali ya, pulang bentar lah, tapi benar-benar dia tuh bisa yang kayak pergi, nama kotanya saya bilangnya gini, dia ke Jember ya, dia bisa kayak cari orang adatnya Jember lah, atau ketua masjid di Jember lah, ketua ulama di Jember lah, terus dia bisa kumpulin, dia bisa mentoring, nyari 2-3 hari, jadi dapat 1-2 leader, dia tinggalin, ntar dia balik lagi. Jadi bener-bener orangnya kayak gitu tuh, kayak apa, satu kota dibukain satu-satu. Menurut saya Sylvie Hendro tuh paling powerful. Makanya perhatiin Niko paling sering pakai contoh dia. Sylvie Hendro tuh menurut Hendro itu nama suaminya ya. Jadi mereka kerjain tuh berdua, Sylvie dan Hendro. Sylvie-nya kemarin Busido, Hendro-nya kemarin Danio. Jadi menurut saya tuh mereka tuh timnya luar biasa banget, luar biasa. Mas, salah satu yang saya paling itu kalau dengerin mereka Zoom daerah Jawa Timur ya, yang apa, saya pernah ikut Zoom-nya Jawa Timur ya. Jadi Bu Sylvie bikin Zoom karena dia habis keliling kota mana. Sebelum mulai Zoom itu saya lucu ya, di absen Bapak Ibu. Nama kotanya saya lupa semua, jujur, saya nggak inget lah ya nama-nama kota kecil di Jawa. Jadi misalnya kayak dari Ponorogo, coba yang mana? Dari Ponorogo, yang lain dulu kamera. Oh Ponorogo, oke. Jadi kok Eka tuh kayak ngabsen, oke. Kalau yang kemarin dari Pati udah ya. Terus dari ini, loh ini nggak ada ya ketuanya. Jadi untuk saya tuh kalau ikut Zoom mereka tuh benar-benar sesuatu yang baru banget yang saya nggak temuin di Zoom lain gitu ya. Diabsenin kayak ketuanya kalau yang dari kota ini ngomongnya pada yang Jawa-Jawa mendok semua gitu kan. Jadi warnanya beda banget. Dan makanya bisa dibilang Sylvie Hendro itu leader salah satu yang punya jaringan terkuat. Ya, terkuat karena masanya benar-benar loyal, jaringannya kuat, jadi benar-benar dibangun dari nol sampai jadi. Sylvie Hendro tuh really good banget, really good. Yang banyak menyentuh menengah ke bawah juga ya kayaknya ya. Betul. Ci Sylvie yang dari awal di AFC yang mendobrak bahwa sebetulnya bisa bikin tim itu besar adalah sebetulnya orang menengah ke bawah. Kenapa? Karena untuk dia kalau orang menengah ke bawah, dia benar-benar puas bahwa apa yang dia kasih di AFC itu benar-benar merubah hidupnya, itu merubah hidup banget. Ya, misalnya Ci Sylvie pernah bilang mungkin untuk kita kalau kita main di kota ya, Pi, ya orang tiba-tiba dari mobil jelek ganti ke mobil bagus gitu ya. Tapi kalau kita main di bawah tuh benar-benar gini loh, orang yang bisa gini benar-benar nggak bisa sekolahin anaknya bisa sekolahin anaknya. Jadi untuk dia pada saat mereka berjuang dan waktu mereka udah berhasil, mereka tuh menurut Ci Sylvie lebih nggak lupa kulit gitu. Ya. Jadi benar-benar kayak ngerubah hidupnya gini, dari yang jalan kaki bisa punya motor. Ya. Jadi untuk Ci Sylvie itu kepuasannya dia. Makanya hampir semua member dia kesannya kayak menengah ke bawah gitu ya. Tapi sekarang udah bisa dibilang ya gak bisa dibilang kelas menengah ke bawah lagi. Kayak itu kesaksian kesannya kayak apa, tukang pijit. Benar ini yang terakhir nih ada Pak Mek tuh di Makassar, tukang pijit.
lagi Zoom sambil mijit Bapak Ibu, beneran. Sampai yang di Zoom adonannya teriak-teriak, salah pegang terus, salah pegang Pak, salah pegang. Cuma nanya ke saya nih ya, Bu, kok saya udah join setengah tahun, bonus saya tuh masih segini-segini aja gitu ya. Kasih tips dong, udah nanya cuma kayak gitu sambil mijit. Saya belum jawab, udah disambar sama yang nge-host Pak Syamsyu kalau tau ya. Bu Pipi, dia bilang sebelum dijawab saya kasih tahu dulu ya nih Bapak. Bilangnya sih nggak seberapa, dia bilang. Tapi dia bilang baru join 6 bulan, dalam 6 bulan sebetulnya Bapak itu udah dapat 230 juta dalam 6 bulan. Sambil mijit. Tapi karena dia tiap hari dengerinnya Sylvie Hendro yang dapat 100 juta sebulan. Jadi untuk dia tuh dia nanya, dia juga pengennya dapat segitu. Jadi Bapak Ibu ya, saya mikir ya, ternyata orang yang saya lihat gitu ya, kayak sambil mijit lah, yang satu kayak sambil apalah, bawa mobil gitu ya, kalau tim-timnya Sylvie Hendro itu. Tapi ternyata kalau ditanya penghasilan mereka mah yang udah pasti 30 juta ke atas, yang awalnya benar-benar dari nggak punya gitu. Nah, kebetulan Ci Sylvie lebih suka bangun yang seperti itu. Passionnya dia lebih di situ. Makanya jarang kan lihat dia zoom gede, nggak ada, karena mainnya emang ke luar kota-kota kecil terus pinggiran terus. Waktunya udah habis di situ. True leaders ya. Iya betul. Jadi menurut saya itu kalau saya sih angkat jempol banget lah sama Ci Anita lah ya, yang Ci Anita yang saya juga angkat jempol banget lah. Ci Anita Bushido ya. Iya, luar biasa itu. Itu dia waktu lagi mau masuk juga katanya nggak punya modal ya? Iya. Saya makanya Bapak Ibu, kenapa saya bisa bilang marketing plan di AFC itu bagus banget karena gini. Ya saya ngerasa gini, oke lah saya damyu. Cuma saya ngerasa kadang-kala, makanya saya nggak Bushido, saya suka bercanda nih sama Pak Mike ya. Pak Mike kan suka bilang, kok lo nggak Bushido sih? Terus gue, ya sih gue rada malas. Kadang-kadang saya bilang, saya nggak segigih mereka gitu ya. Itu Ci Anita itu ya Bapak Ibu, 2 tahun pertama di AFC dia 2 tahun pertama di AFC dia nggak pernah lo rankingnya lebih tinggi dari saya, beneran dia nggak pernah. Bahkan waktu saya bilang, makanya saya bilang kerja keras tuh benar-benar nggak menipu hasil kalau di AFC. Kalau Bapak Ibu benar-benar mau, Anita itu bahkan ya tahun lalu waktu dia Bushido pertama kali, bahkan di momen itu saya samurainya jauh lebih dulu sama dia. Saya udah samurai, dia belum samurai. Kayaknya dia samurai 1,5 bulan setelah saya. Tiba-tiba dia baru samurai. Tiba-tiba dia udah shogun duluan. Tapi shogunnya hampir bareng sama saya. Tapi saya baru shogun ya. Gak lama dia udah daimyo. Hah, Ci, lu udah daimyo, Ci? Padahal kayak waktu samurai aku nanya terus kan, Ci, lu kapan, Ci? Nyusul samurai, lu kapan nyusul samurai? Tiba-tiba dia di daimyo. Tiba-tiba aku belum daimyo, dia udah Bushido. Itu hanya dalam berapa bulan. Karena kerjanya kayak gitu. Kalau Anita mah pulangnya jam 1, pergi ke sini, nggak bisa bawa mobil loh, Ci Anita. Perginya kalau nggak angkat umum naik Grab. Jadi saya sih angkat jempol banget kalau sama Ci Anita itu. Terus jadi saya ucap syukur banget apa yang dia kerjain benar-benar dia tuai hasilnya sekarang. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Betul. Teman-teman tuh. Ini udah jam 9, mungkin Bu Pipi ada ini acara lain. Nah sebelumnya nih, kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi main ke Bandung, bisa ketemu sama tim kita, nanti cerita-cerita aja kita di WA, kasih tahu kalau ada waktu buat nyempil-nyempil lah gitu sebentar. Boleh bisa. Temuan. Ya. Saya lumayan sering ke Bandung. Biasanya saya sempetin sebulan sekali ke Bandung, ketemu tim yang di sana. Sama kebetulan kan Pak Mike kan memang biasa saya cocokin sama jadwal dia ngajar di ITB. Jadi biasanya pas dia ngajar, saya yang dropin dia, saya yang pergi ketemu beberapa tim. Boleh, saya jujur makanya saya nggak tahu awalnya baca tuh dari Bandung. Karena kalau di Bandung saya cukup random ketemunya ya, sering ketemu timnya Kogunarto, cukup random ketemu timnya All Star, ya ketemu timnya Der gitu. Boleh. Janjiannya sama Pak Mike terus soalnya udah gitu nggak jadi. Jadi aku bilang ya udah mana Bu Pipi aja deh. Aku udah bilang kalau mau Pak Mike ya, dia kalau ke Bandung saya suka saya wanti-wanti ya. Lu jangan bikin janji ya. Ntar saya yang diteleponin sama Ko Gunarto. Mana nih Pak Mike? Akhirnya awas nih janji. Udah di Bandung udah membernya juga banyak kayak gitu kan.
Apa dia suka kayak apa terus lupa kan ada ini ada itu. Aduh saya bilang janji loh, gue bilang ntar gue diteleponin semua orang yang di Bandung. Nanti Acit nambah-nambahin teleponin. Teman-teman yuk buka kamera dulu, kita foto-foto sebentar kenang-kenangan Zoom pertama nih. Nanti kalau udah Zoom lagi selanjutnya minta tolong Bu Pipi, pertanyaannya udah naik level. Masih boleh boleh. Disiapin aja tuh pertanyaan. Milenial kita nih. Belum, Bi. Milenial kita mau nanya nih, Belia. Halo. Kita foto dulu tuh, tanya dulu. Foto dulu kali ya. Serah. Anaknya gimana ngikut? Atau foto dulu aja Mbak Acit, soalnya udah pada buka kamera. Foto dulu. Yuk, foto dulu ya. Udah banget ini, bener-bener belia. Iya. Milenial. Yuk, siap-siap. 1, 2. Senyum. Belum. Ulang. Ini nih Bapak. Siap. 1, 2. Udah, thank you. Boleh dilanjut. Boleh Belia. Oke. Bu, aku mau nanya nih. Kan untuk umur kayak aku, masih milenial yang mungkin kadang tuh kayak seorang milenial tuh kadang tuh kalau mau ngomongin apa tuh kan pasti kan kadang tuh banyak orang yang kayak apa sih milenial bisa apa sih? Kayak apa sih yang kamu tahu gitu kan ya. Jadi kadang tuh kalau misalnya saya mau share tentang AFC, tapi itu mungkin umurnya mungkin jauh lebih dari saya ya, misalnya kayak umur 30 ke atas, itu tuh mereka tuh selalu menganggap remeh gitu kan ya. Padahal belum ngomong gitu kan ya. Tapi ntar kalau udah ngomong juga tetap dianggap remeh gitu. Maksudnya gimana caranya supaya seorang milenial itu bisa bisa dihargain gitu loh. Jadi makanya kenapa aku jarang. Emang sebenarnya pengennya kan prospeknya itu lebih ke milenial. Cuma kan juga ada temannya mama atau mungkin yang bisa lah di prospek gitu ya. Cuma kadang tuh suka yang kayak alah apa sih anak kecil gitu. Tapi gimana caranya? Strateginya gimana sih kalau ngomong sama mungkin orang yang lebih tua? Tapi milenial ke orang tua kayak gitu. Itu gimana? Terima kasih. Ya, mungkin pertama sih yang pasti kita harus confident dulu ya, itu yang udah pasti. Cuma ini kemarin pertanyaan ini saya pernah tanyain ke anak milenial sebetulnya. Karena waktu itu saya pernah diundang ke Budi Darwin, manggil saya sama Pak Mike, dia bilang, Pak Mike mau lihat nggak nih, ini milenial yang milenial banget. Ini waktu dulu baru-baru banget ada futuristik awalnya. Saya pergi ke situ, saya kaget banget Bapak Ibu, saya pergi ke situ, beneran dah. Itu ya saya datang sama Pak Mike, semuanya manggil kita Om Tante. Oke. Om minta foto Om gitu ya, udah. Terus saya tanya umurnya berapa. Ini saya lebih kaget lagi. Itu ya ada yang umurnya adalah yang 16. Kenapa 16 tahun saya tahu? Dia bilang gimana mau ngimpur kalau dia belum punya KTP. 18, 19. Mayoritas yang datang saat itu 18 dan 19 tahun. Terus adalah kesaksian bonus, testimoni bonus. Dan yang datang-datang ini ya waktu ngumpulin itu ada 25 orang. Dari 25 itu 5 orang itu penghasilannya udah puluhan juta, 30 sampai 50. Yang umurnya 18 19 itu. Begitu selesai, saya yang penasaran nih, saya panggil 2 anak itu, satu cewek, satu cowok ya. Sini dong, saya bilang, saya mau tanya, saya bilang Cici. Saya udah bilang Cici, dia tetap panggil saya tante ya. Dia bilang, kamu tuh, saya bilang gitu, kamu kan SMA ya, saya bilang gitu. Kamu jualannya kemana ya? Saya sampai tanya. Saya bilang, Mike, gue kan SMA mana kepikiran jualannya. Kamu jualannya kemana? Terus ya, yang satu jawab. Yang pasti pertama dia jualan ke saudara. Ya, dijual ke saudara. Jadi dia memang minta waktu untuk dia jelasin. Oke. Yang kedua, kebetulan mereka ini mostly yang waktu itu datang orang-orang Tangerang Kota. Jadi kota Tangerang Kota itu daerahnya kayak banyak daerah pasar, jualan, ruko gitu ya. Jadi mereka tuh yang mungkin masih tetanggaan banget gitu, mereka tuh bisa datang berdua. Biasanya mereka nggak pede. Nah ini nggak tahu, mungkin tips buat kamu. Mereka nggak berani kalau sendirian. Biasanya mereka berdua, ya berdua. Jadi mereka berdua, misalnya tahu nih, ya Ci, misalnya kita kan di Tangerang Kota, tahu lah engkau itu yang punya toko listrik gitu ya. Misalnya, ya. Nah, mereka datangin berdua nih ke toko listrik itu. Bilang, oh kita nih lagi mau belajar jualan nih, gitu. Pengen punya duit juga, mau dengerin nggak? Gitu. Yaudah, jadi mulai kayak gitu.
pergiin ke toko listrik, ke tukang foto. Jadi toko-toko yang ada di daerah rumah mereka itu, dan ternyata berhasil. Akhirnya ada bapak-bapak antara yang bilang, oh lu pinter juga ya bisa jualan, ajakin nih anak gua, disuruh anaknya ikut. Jadi orang tuanya beliin, anaknya itu, oh ternyata saya baru tahu, oh banyak juga ya caranya. Jadi kalau beliau nanya, memang sebenarnya nggak ada satu cara yang pasti banget, nggak ada ya. Balik lagi ke style kita masing-masing yang kita nyaman. Tapi pertama bisa itu tipsnya. Kalau kamu nggak nyaman sendiri, bisa 2 orang. Tapi minimal kamu waktu jelasin tuh udah ada kata-kata kuncinya, gitu ya. Jadi makanya saya bilang di awal saat ini sangat tidak disarankan presentasi itu kayak resmi. Jadi kamu masuknya nggak usah saya mau presentasi nggak gitu. Cuma kayak sekedar kayak, Om, saya lagi baru jalanin bisnis loh, mau dengerin dulu nggak? Siapa tahu bisa bantu. Jadi mulai dari kayak gitu aja, ya. Jadi ternyata justru saya kebalik waktu itu mindsetnya. Ternyata orang-orang tua itu waktu ngeliat anak-anak muda mau jelasin dan dengan ketulusan dan apa, mereka lebih appreciate, mau dengerin. Ya, justru bukan nggak mau dengerin, justru mereka appreciate. Kayak walaupun nggak beli ya, kata mereka suka bilang, ya walaupun mereka nggak beli ya paling mereka bilang, oh pinter ya, berani ya, gitu. Jadi palingnya kayak apa ya, gitu ya, maksudnya apa? Inilah maksudnya karena milenial itu semuanya kemarin bisa turun waktu pandemi itu, waktu mulai sekolah dari rumah ya. Makanya kita milenialnya kan bertumbuh di masa itu, di masa di awal yang sekolah itu nggak ada. Jadi mereka pakai waktunya untuk coba prospek di WA, di apa. Jadi itu sih palingan. Tapi kalau kamu mau, memang lebih enak dimulai punya komunitas dan pengertian gini, punya 1 atau 2 orang aja yang umurnya nggak begitu jauh, yang sama-sama pengen jalanin, lebih enak jalannya. Nggak perlu sampai punya tim, nggak perlu, cuma punya 1 atau tambah 2 orang lagi, jadi bertiga sama kamu, itu udah enak jalannya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Apalagi ya saya mau sampaikan ya. Udah sih itu sih. Ada apa lagi nggak Bu yang mau nanya? Boleh kok. Masih mikir-mikir. Masih ada nggak tuh yang mau nanya? Jangan takut-takut. Kalau saya palingan terakhir, Bapak Ibu selalu sempatin denger. Oke, pertama Pak Niko itu jarang banget ngisi Zoom ya. Sebulan palingan sekali. Kemarin kan dia ngisi hari Senin. Kalau saya bilang kalau Pak Niko yang bawa, usahain selalu dengar. Usahain, ya. Kenapa? Karena biasanya Niko bawa itu sesuatu yang baru yang dia dapetin. Biasanya pengalaman di roadshow itu sangat berharga. Yang kayak saya cerita, oh ternyata dikasih 3 pertanyaan nggak bisa jawab. Biasanya nanti dari itu dia bisa kayak ciptain modul baru atau dia ngomong sesuatu yang insight-nya bagus banget. Gitu. Kemarin mungkin terakhir banget ya, Mbak Cid boleh ya minta waktunya, ini udah 1 menit. Boleh banget. Saya nggak tahu kemarin saya nggak ikut kebetulan Senin kemarin Zoom-nya Niko karena tapi saya lihat ada di YouTube karena saya pas ngisi ada Zoom tim lain, saya bilang kenapa kamu bikin Zoom-nya hari Senin ya, tapi udahlah. Salah satu yang Niko pernah ngomong kalau udah dengar gini, kenapa di dunia ini, untuk saya kenal banget ya, agama paling besar itu Kristen Katolik atau Muslim? Dia bilang, kenapa? Dia bilang, terus karena padahal kalau dibilang agama paling tua itu kan bisa dibilang Hindu atau dulu Konghucu gitu ya, itu kan lebih tua umurnya dibandingin Kristen Katolik atau Muslim. Tapi kenapa 2 ini yang berkembangnya paling pesat di dunia? Dia bilang karena hanya 2 agama ini yang benar-benar punya hari ibadah yang tetap, yang semua orang tahu. Pokoknya kalau orang Muslim kita tahu lah pasti pergi ke masjid Jumat. Ya, kalau Kristen Katolik udah tahu pergi ke gereja Minggu. Kalau ada yang tanya orang Hindu kapan sih sembahyangnya, kita agak bingung-bingung ya, maksudnya, oh ya kapan ya mereka ya? Kayak nggak ada hari yang dikhususkan. Nah, sini kok bilang kemarin tiba-tiba kayak dapat rema aja, kayak dapat wahyu dia bilang. Akhirnya dia bilang, ya itu sama soul-nya kita di multi level, gitu ya. Selagi kita ini nggak punya hari yang pasti, gitu ya, mau kumpulnya hari apa. Saya ngomong ini di tim ya, secara jaringan. Relatif jaringan kita lebih susah berkembang. Kalau kita ngomongin AFC kan udah pasti mereka Rabu, udah dari dulu tuh harinya tuh Rabu. Kalau ada offline ya tiap Rabu, kalau sekarang Zoom ya tiap hari Rabu. Sehingga kita tuh semua tuh makanya Bapak Ibu harus update. Minimal tuh di otak kalau kita ketemu orang hari Selasa, kita langsung bisa bilang hari Rabu ada Zoom kantor loh. Ketemu orang hari Jumat, kita bisa bilang hari Senin ada Zoom kantor loh. Nah, tapi kalau khusus di sini di tim Date Bayu gitu ya, usahain punya 1 hari di mana kita kumpul bareng, nggak usah kumpul yang belajar, cuma ngobrol-ngobrol. Ya, kalau masih belum bisa seminggu sekali, ya let's say sebulan sekali atau 2 minggu sekali.
Sehingga apa? Sehingga tuh nunjukin aja sih komitmen kita ya cuma duduk, ngumpul, mau ngapain, sehingga di sini semua orang tahu. Misalnya nih di sini ada Bu Amelia misalnya. Oh, saya benar-benar tahu kalau misalnya nih kalau Mbak Acit kan hari Kamis nih ya buat Zoom-nya ya. Oh ya udah, saya tahu kalau ketemu orang saya tinggal bilang deh, Kamis deh gua ada Zoom sama leader gua. Nah, itu penting banget untuk dijaga ya. Makanya tim sekecil apapun, kayak saya kemarin hari Senin kecil banget loh, Bu, timnya. Itu baru kemarin yang datang Zoom itu cuma 9, 10 orang. Tapi mereka setia banget jalanin. Ya, mau cuma 3-4 orang ya udah nggak apa-apa. Mereka yang ngobrol-ngobrol. Ya, ada satu timnya, saya cerita terakhir nih yang timnya Pak Syamsu. Kenapa? Karena saya lumayan suka timnya Pak Syamsu Makassar. Saya suka banget sama Pak Syamsu. Nggak tahu kenapa dari pertama kali saya kenal tuh saya suka banget sama Pak Syamsu. Pak Syamsu itu kalau buat jadwal, bahkan saya di tim DER, saya contoh jadwal dia. Pak Syamsu itu kalau buat jadwal Senin sampai Sabtu, sehari 2 kali, ya. Setiap jam 1 dan setiap jam 7 malam. Jadi tiap jam 1 itu dia dan tim pasti ada yang siap presentasi lewat Zoom. Ada dan nggak ada orang. Kalau nggak ada orang ya udah nggak usah diadain. Tapi kalau ada, walaupun itu 1 orang, yang di jadwal itu harus dijelasin. Jadi misalnya contoh saya lihat di sini, misalnya contoh aja ya. Oh pokoknya kalau Mbak Acit ini tugasnya tiap hari Senin jam 1. Mbak Tari misalnya Selasa jam 1. Bu Amelia misalnya Rabu jam 1. Oh ternyata di Rabu jam 1 nggak ada yang datang nih di Zoom, nggak ada yang berhasil ngundang. Ya udah, nggak ada gitu. Tapi kalau ada 1 orang yang ikut harus ada. Pak Syamsu itu seperti itu. Jadi dia Senin sampai Jumat selalu ada jam 1. Intinya ada orang dia yang selalu standby. Nggak ada orang dia nggak ada. Di sorenya dia buat jadwalnya, dia tulisnya gini. Senin dia tulisnya Zoom nasional. Selasa timnya dia. Rabu Zoom nasional. Kamis dia yang bawain. Jumat kadang dia atau home talk bintang tamu biasanya. Sabtu Zoom nasional. Jadi seakan-akan dia punya member ya. Di bawah alam sadarnya gini, intinya gue mau prospek apapun, besok dia bisa dengar presentasi dari tim gue jam 1. Kalau enggak, besok pasti ada jam 7. Nah, Bapak Ibu, hal-hal kayak gitu tuh penting untuk dikembangin lah. Makanya saya bilang sesuai kemampuan lah. Nggak usah, kalau Pak Syamsu timnya udah gede ya, bisa tiap hari. Ya kita punya seminggu 2 kali, seminggu sekali aja lumayan loh Bapak Ibu. Kalau seminggu sekali nih kayak Bu Acit udah buatnya cuma Kamis, ditambah Zoom kantor ada 3, sebetulnya kita tuh udah bisa sodorin orang 4 jadwal dalam seminggu. Dia udah bisa pilih Senin, Rabu, Kamis, Sabtu gitu. Jadi itu tuh penting untuk kayak semua membernya kompak misalnya buat jadwalnya atau apa. Jadi enggak, kalau bawa prospek tuh enggak bisa nelfon lagi ke Mbak Tari. Mbak Tari ada prospek, kapan ya bisa ngajarin gitu ya. Jadi tuh semuanya tuh udah mindset dulu bahwa kita tuh udah punya jadwal. Dan saya perhatiin semua tim yang memang orangnya udah itu mostly buat seperti itu. Pak Syamsu salah satu yang saya paling suka. Jam 1 ada orang dia jelasin, nggak ada orang dia nggak jelasin. Karena dia timnya udah banyak, sebab kalau digilir ya satu leader palingnya 2 minggu sekali sebetulnya kenanya. Misalnya dia udah punya 10 orang ya, kalau digilir 2 minggu cuma kena sekali. Itu pun kalau pas ada yang dengerin. Tapi dengan kayak gitu ternyata orang berlomba-lomba mau bawa prospek selalu besok ya jam 1. Yang hari ini nggak bisa, besok masih ada kok jam 1 gitu ya. Oh masih sibuk nih macet. Oh besok masih ada kok jam 1. Jadi pokoknya dia selalu nawarin aja selalu bisa. Kasih yang bagus. Saya suka timnya Pak. Makanya sebenarnya aku nggak tahu Bu Acit pasti di satu jalur atau enggak, karena Pak Syamsu basically juga di bawahnya Pak Eka. Di bawahnya Silviandro, di bawahnya Pak Eka. Di bawahnya Pak Mansur. Jadi kalau tahu Pak Mansur, crossline ya di Pak Eka-nya ya. Champion tim kan ya? Ya, champion tim, betul, champion tim. Ya. Bagus, Pak Syamsu itu suka banget. Ya, suka lihat YouTube-nya aku juga. Iya, saya suka banget sama Syamsu. Oke, paling kalau udah dari saya. Ya, thank you ya. Thank you lo udah nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol sama kita. Ya, thank you ya. Padahal nggak nanya-nanya lo dari pohonnya siapa, nggak nanya-nanya. Jadi benar-benar pengen sharing gitu Bu Pipi ini tanpa ngelihat kita tuh ada di bawah siapa. Itu sih yang aku suka dari AFC. Kekeluargaannya tuh benar-benar kerasa. Itu teman-teman kalau ya, udah nggak ada dari saya lagi. Sorry kalau kepanjangan atau ngantuk atau apa. Enggak, senang banget belajarnya hari ini. Sharing-sharingnya hari ini senang banget. Sampai
bengong, nggak bisa nanya apa-apa Supaya lagi. membantu gitu. Teman-teman juga semuanya thank you udah investasiin waktunya malam ini buat kita sama-sama belajar. Nanti ketemu next time kita coba jadwalin lagi nih ngobrol-ngobrol yang lain sama Bu Pipi kalau Oke. ada waktunya yang kosong next time. Ya, ya. Thank you Bu Oke, Pipi, thank you semuanya semuanya. ya. Selamat malam, thank you semuanya.